Saat pembagian warisan aku bingung kenapa tidak ada namaku. Ternyata tanteku sengaja memanipulasi. Ku penjarakan ia hingga sengsara. Halo Bunda. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa nyalakan subtitle dan absen terlebih dahulu ya. Bunda-bunda semua dari daerah mana saja? Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Ruangan yang dulu terasa begitu lapang dan ramai oleh tawa kini menyempit dalam kesunyian yang pekat. Kabut asap dupa menari perlahan di antara sinar matahari sore yang menyeruak melalui jendela kayu, menyinari partikel debu yang berguguran dari tirai beludru usang. Aku, Widya, duduk di ujung sofa yang kulitnya sudah retak-retak, tepat di seberang Notaris Kusuma yang berkacamata. Jari-jarinya yang kurus membuka map coklat dengan lambat, seperti membuka luka lama yang belum sepenuhnya sembuh. Di sekelilingku, mereka yang menyandang gelar, keluarga, duduk dengan postur beragam. Kakak sulungku, Hendra, duduk tegap dengan setelan jasnya yang mahal, matanya tak pernah lepas dari arloji Rolex di pergelangannya. Adik bungsuku, Gilang, asyik memainkan ponselnya, sesekali melirik ke arah kunci mobil BMW yang diletakkannya di atas meja. Bibi-bibi dan paman-paman, dengan wajah-wajah yang sudah kukenal sejak kecil, kini terlihat seperti topeng-topeng yang menunggu pembagian porsi. Dan di sana, di kursi tunggu di dekat jendela, duduk Tante Laksmi, adik perempuan satu-satunya ayah. Ia memakai kebaya hitam sederhana, tapi anting-anting mutiaranya berkilauan setiap kali ia menoleh. Tangannya terlipat rapi di atas pangkuan, tapi matanya yang seperti elang, selalu berpindah-pindah, mengamati setiap ekspresi, setiap kedipan mata di ruangan itu. Notaris mulai berbicara, suaranya datar seperti mesin. Atas nama Tuhan Yang Maha Esa, saya membacakan surat wasiat terakhir dan sah dari almarhum Bapak Rahmat Wijaya, tertanggal 15 Oktober 2023. Kupingku mulai mendenging. Namaku disebut sebagai salah satu ahli waris di awal. Tapi kemudian, notaris mulai masuk ke bagian pembagian. Seperti deretan daftar belanja yang dingin. Kepada putra pertama, Hendra Wijaya, diwariskan seluruh saham dan aset PT Wijaya Teknik, beserta pabrik dan showroom di Jalan Industri. Hendra mengangguk pelan, sudut bibirnya naik sedikit. Dia sudah tahu, sudah menghitung-hitung. Kepada putra ketiga, Gilang Prabowo Wijaya, diwariskan apartemen unit 3102 di apartemen Sudirman Tower, beserta satu unit mobil BMW seri 7 tahun 2022, dan dana tunai sebesar 3 miliar rupiah. Gilang tersenyum, jarinya berhenti mengetik. Tangannya mengepal kunci mobil itu lebih erat. Hatiku mulai berdetak kencang. Tubuhku terasa dingin. Ayah punya 4 anak. Hendra, aku, Widya, kemudian Lila, yang sudah meninggal dunia waktu kecil, dan Gilang. Giliran mana namaku? Notaris terus melanjutkan. Tanah di puncak untuk Paman Anton. Toko emas di pasar untuk Bibi Sari. Dana abadi untuk yayasan. Daftarnya panjang. Semakin panjang, semakin kosong yang kurasakan. Sampai akhirnya, notaris mengangkat kepalanya, menatap sekeliling ruangan. Demikianlah surat wasiat ini saya bacakan. Jika tidak ada pertanyaan, bisa dibubuhkan tanda tangan di berita acara pembagian. Dunia berhenti berputar. Suara itu keluar dari kerongkonganku sendiri, serak dan asing. Tunggu. Semua mata tertuju padaku. Hendra mengernyit. Gilang melirik dengan sedikit jengkel. Tante Laksmi sedikit menggeser duduknya. Di mana bagian saya? Tanyaku, berusaha keras menahan getar di suara. Nama saya Widya. Saya anak kedua. Ruang itu sunyi. Hanya detak jam dinding yang terdengar keras. Notaris Kusuma membersihkan tenggorokannya. Matanya tak berani menatapku langsung. Di dalam surat wasiat yang sah ini, tidak ada penyebutan khusus untuk Ibu Widya. Sebagai anak, tentu ibu tetap mendapatkan bagian secara hukum sebagai ahli waris jika tidak disebutkan. Namun sesuai wasiat ini, tidak ada aset spesifik yang diwariskan pada ibu. Tidak mungkin. Tidak mungkin ayah. Aku melihat ke wajah Hendra. Dia menghindari tatapanku. Gilang menghela napas. Kak Wid,
Mungkin ayah punya pertimbangan lain. Tapi yang paling menghancurkan adalah ketika Tante Laksmi berjalan mendekat. Bau parfumnya yang mahal dan menyengat memenuhi udara di sekitarku. Tangannya yang dingin menepuk pundakku, sebuah sentuhan yang membuatku merinding. "Widya, sayang." Suaranya rendah, penuh nada merendahkan yang terselubung belas kasihan palsu. "Ayahmu, dia mungkin punya alasan sendiri. Atau mungkin..." Dia berhenti, memilih kata-katanya dengan cermat. "Dia agak lupa. Kamu kan sudah hampir 5 tahun jarang pulang, mengejar karir dan hidupmu di Bandung. Ayahmu di sini, sakit-sakitannya, mungkin merasa sedikit terlupakan." Setiap kata seperti pukulan palu godam. Aku yang bolak-balik Bandung-Jakarta setiap minggu saat ayah sakit. Aku yang begadang di rumah sakit, menggantikan suster yang lengah. Aku yang membacakan koran untuknya, yang memandikannya saat ia sudah terlalu lemah. Aku yang meninggalkan proyek besar di kantor, yang akhirnya malah diambil alih orang lain. Semua demi menjadi anak yang ada untuk ayah di akhir hayatnya. Dan kini, lupa? Air mataku mengering di tepian mata. Yang tersisa adalah rasa hampa yang lebih dalam dari kesedihan. Rasa hampa yang berubah jadi pertanyaan besar. Dan kecurigaan pertama yang menggeliat di dalam dada, saat mataku bertemu dengan mata Tante Laksmi. Di balik lapisan keprihatinan yang ia tampilkan, ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang cepat, tajam, dan puas. "Tapi rumah ini," bisikku, memandang sekeliling ruang tamu tempat ayah dulu mengajarku membaca. Ayah bilang, "Rumah ini," potong Tante Laksmi dengan lembut namun tegas, "menjadi aset bersama keluarga besar. Akan dikelola bersama. Untuk kepentingan semua." Kepentingan semua. Kata-kata kosong. Aku melihat sekeliling. Hendra sudah berdiri, bersiap pergi. Gilang sedang menelepon, mungkin memberi kabar baik pada istrinya. Tak seorang pun yang memedulikan posisiku. Tak seorang pun yang bertanya. Aku ditinggalkan sendirian di sofa itu, di tengah ruangan yang penuh dengan orang-orang yang berbagi darah denganku, namun terasa lebih asing daripada orang jalanan. Dan dalam kesunyian yang menyiksa itu, satu keyakinan mulai tumbuh. Ini salah. Sangat salah. Ayah tidak akan melakukan ini. Dan jika bukan ayah, maka seseorang yang lain. Seseorang yang saat ini sedang tersenyum kecil sambil menata kembali anting mutiaranya di dekat jendela. Perangkap sudah terbuka. Dan tanpa kusadari, aku telah melangkah ke dalamnya. Kegelisahan itu seperti semut-semut yang merayapi tulang belakangku. Sepekan setelah pembacaan wasiat, aku masih menginap di rumah tua itu. Hendra dan Gilang sudah pergi dengan bagian mereka, meninggalkan rumah yang terasa semakin besar dan hampa. Hanya suara langkahku yang menggema di lorong-lorong sunyi. Tante Laksmi, dengan alasan mengurus berkas-berkas, datang setiap pagi. Aku bisa merasakan matanya mengikutiku, mengawasi. Aku tak bisa menerima narasi bahwa ayah melupakan aku. Itu bertentangan dengan segala ingatanku. Malam sebelum operasi jantungnya yang terakhir, saat hanya ada kami berdua di ruang ICU, dia menggenggam tanganku erat. Suaranya parau, tapi jelas. "Wit, rumah, jaga rumah. Di sanalap semua cerita kita. Buku-buku ayah, untukmu." Kalimat itu yang terus berputar di kepalaku. Bukan sekadar ucapan. Itu sebuah pesan, sebuah amanah. Pada suatu sore yang mendung, saat Tante Laksmi sedang keluar menemui notaris, tekadku mengeras. Aku harus mencari. Ada sesuatu yang disembunyikan di rumah ini. Aku mulai dari ruang kerja ayah, ruang yang paling pribadi. Lemari berkasnya sudah kosong, dipindahkan Tante Laksmi dengan alasan, akan disortir. Meja kerjanya bersih, terlalu bersih. Seolah jejak-jejaknya sengaja dihapus. Lalu, pandanganku tertuju pada perpustakaan pribadi ayah. Rak-rak kayu jati tinggi yang penuh dengan buku-buku lawas, ensiklopedia, novel-novel klasik berbahasa Belanda dan Indonesia, hingga buku-buku spiritual yang sering dia baca ulang. Ayah adalah seorang kolektor yang rapi, tetapi dia punya kebiasaan aneh, menyimpan dokumen-dokumen penting di dalam buku-buku tertentu yang ia anggap spesial. Aku mulai membongkar, buku demi buku, menggoyang-goyangkannya, membuka sampulnya. Kebanyakan kosong. Kaki sudah pegal,
debu memenuhi hidung, dan hampir saja aku menyerah saat tangan kananku meraih sebuah buku tebal berjilid kulit coklat tua yang lapuk. Judulnya hampir pudar. The Stille Krach, Kekuatan Gaib, karya Louis Chow Peirce. Buku favorit ayah, hadiah dari kakek. Aku ingat, dulu dia sering menyelipkan surat atau foto di dalamnya. Dengan hati berdebar, ku buka buku itu. Dan di antara halaman yang bercerita tentang kekuatan kolonial yang tak terlihat, terselip sebuah map kertas coklat usang, dilipat rapat. Napasku tertahan. Ku keluarkan map itu dengan hati-hati. Di depannya, tertulis dengan tinta biru tulisan tangan ayah yang kukenal. Rancangan akhir. Rahmat, 5 Januari 2023. Tanganku gemetar membukanya. Isinya adalah beberapa lembar kertas fotokopi, tapi yang membuat jantungku seakan terhenti adalah halaman pertama. Sebuah draft surat wasiat. Mataku meluncur cepat, mencari namaku. Dan di sana, tercetak jelas. Pasal 3. Kepada putri kedua saya, Widya Wijaya, saya mewariskan A. Rumah tinggal keluarga di Jalan Melati nomor 10, Jakarta Selatan, beserta segala isinya. B. Seluruh koleksi buku di perpustakaan pribadi. C. Dana tunai sebesar 2.500.000.000 rupiah, 2.500.000.000 rupiah, dari rekening saya di Bank Negara nomor XXXXXXXXXX. Ada lebih banyak rincian, pernyataan bahwa rumah tidak boleh dijual sebelum 10 tahun, bahwa perpustakaan harus tetap terbuka untuk penelitian keluarga, dan seterusnya. Tapi yang paling menghancurkan adalah catatan tangan di pinggir halaman, menggunakan pulpen hitam, dengan tulisan ayah yang agak goyah, tanda ia menulisnya saat kondisi sudah lemah. Untuk Widya, matahariku. Kamu yang selalu menemukan cahaya dalam kata-kata, seperti ayah. Rumah ini adalah cerita kita. Buku-buku ini adalah jiwanya. Jaga keduanya. Jangan biarkan keserakahan orang lain mengikisnya. Ayah percaya padamu. Ayah. Air mata yang selama sepekan ini tak kunjung jatuh, kini mengalir deras, membasahi kertas usang itu. Rasa kehilangan yang tertahan bercampur dengan gelombang cinta yang begitu kuat dari tulisan itu. Ayah tidak melupakanku. Dia justru mempercayakan inti dari segala kenangan padaku. Tapi kemudian, amarah yang lebih besar dan lebih dingin menggantikan kesedihan. Mana wasiat ini? Mengapa wasiat yang dibacakan Notaris Kusuma berbeda sama sekali? Wasiat versi ini jelas lebih rinci, lebih personal, dan lebih masuk akal dengan hubunganku dan ayah. Aku memeriksa map itu lagi. Di bagian belakang, terselip secari kertas nota bank. Catatan kecil dengan tulisan cepat. Diserahkan ke Notaris A. Pratama, 10 Januari 2023. Duplikat disimpan. Notaris A. Pratama. Bukan Notaris Kusuma yang membacakan wasiat final. Pikiranku berputar cepat. Tante Laksmi. Dialah yang membantu ayah menyiapkan dokumen-dokumen hukum di akhir masa sakitnya. Dialah yang selalu ada ketika notaris datang menjenguk. Dialah yang, setelah ayah wafat, dengan sigap mengurus segala sertifikat dan surat-surat berharga. Draft wasiat ini lenyap. Digantikan oleh wasiat lain yang mencoret namaku sama sekali. Ini bukan kelalaian. Ini sebuah pemusnahan. Suara langkah di teras membuatku kaget. Cepat-cepat aku melipat map dan draft wasiat itu, menyelipkannya kembali ke dalam buku The Stille Krach. Aku menyembunyikan buku itu di balik deretan ensiklopedia yang berat, di rak paling atas. Jantungku berdegup kencang seperti baru saja melakukan kejahatan. Tante Laksmi masuk ke ruang perpustakaan. Wajahnya seperti biasanya. Tenang, sedikit letih, penuh kepedulian. Widya, kamu di sini? Sudah sore, nanti udara lembab, bukunya bisa rusak. Matanya menyapu rak-rak buku, seolah memastikan tidak ada yang berubah. Aku cuma kangen bau buku-buku ayah, kataku, berusaha suaraku normal. Dia mendekat, menatapku. Kamu harus ikhlas. Wid, ayahmu mungkin merasa kamu sudah mandiri, sudah kuat. Lihat kakak dan adikmu, mereka lebih butuh. Ada sesuatu dalam nada bicaranya. Sebuah upaya untuk tidak hanya menjelaskan, tetapi juga membentuk realitaku. Meyakinkanku pada sebuah kebohongan. Saat dia berbalik pergi,
meninggalkan aku sendirian kembali di antara ribuan buku yang bisu. Keyakinanku mengkristal seperti es. Ini adalah permainan kotor. Dan aku baru saja menemukan salah satu bidaknya. Draft wasiat itu adalah bukti. Senjata pertamaku. Dan buku tua The Stille Kracht yang tampak tak bernilai, kini menyimpan sebuah kekuatan gaib yang sesungguhnya. Kebenaran yang bisa menghancurkan semua kebohongan Tante Laksmi. Dengan draft wasiat yang kusembunyikan di balik balutan plastik dan terselip di dasar tas ranselku, dunia terasa seperti panggung sandiwara. Setiap senyum Tante Laksmi terlihat seperti topeng. Setiap kata manisnya terasa seperti madu beracun. Aku harus bergerak cepat dan diam-diam. Pertama, aku menelusuri nama yang tercatat di draft, Notaris A. Pratama. Pencarian daring menunjukkan ia memiliki kantor notaris di kawasan Menteng. Namun, saat kuhubungi nomor yang tertera, seorang sekretaris dengan suara datar menyatakan bahwa kantor notaris A. Pratama sudah tidak beroperasi sejak 6 bulan lalu. Bapak Pratama sudah pensiun dan pindah ke luar kota, katanya singkat sebelum menutup telepon. Jalan buntu. Atau memang sengaja dibuat buntu? Namun, keberuntungan kecil datang dari seorang kenalan lama ayah, Pak Wiryo, yang juga kolektor buku. Saat aku menyinggung soal wasiat dan notaris Pratama, matanya berkerut. Pratama? Ah, saya ingat. Dia dulu sering kesini berurusan dengan ayahmu. Tapi, ada yang aneh, bisiknya, menurunkan suara. Beberapa bulan sebelum wafat, ayahmu pernah curhat singkat. Dia bilang, Laksmi sangat bersemangat, membantu, mengurus surat-suratnya, sampai ingin mengganti notaris lama karena dianggap terlalu lambat. Ayahmu terlihat tidak nyaman. Petunjuk itu menguatkan kecurigaanku. Tante Laksmi tidak hanya memanfaatkan situasi, dia dengan sengaja mengganti aktor kunci. Keesokan harinya, dengan alasan mengurus surat kematian ayah di kelurahan, aku pergi ke alamat lama kantor notaris Pratama. Kantornya berada di lantai 2 sebuah ruko tua. Papan namanya sudah dicopot, hanya bekas lem dan bayangan huruf yang tersisa. Tetangga sebelah, sebuah warung kopi, pemiliknya seorang bapak-bapak sepuh, bersedia bercerita. Pratama? Iya, dia pensiun mendadak, gumannya sambil menyeduh kopi. Tapi anehnya, pensiunnya kayak terburu-buru. Barang-barang diangkut malam-malam. Ada orang yang datang sebelum dia pergi, cewek necis, bawahan kayaknya. Sering lihat dia di TV lokal. Itu, ahli warisnya orang kaya yang baru meninggal, ya. Jantungku berdebar. Wajahnya bagaimana, Pak? Oh, cantik, selalu pakai mutiara, senyumnya manis tapi matanya tajam. Tante Laksmi. Sudah pasti. Si bapak melanjutkan, dia keluar masuk kantor Pratama beberapa kali. Terakhir, pas Pratama mau pergi, mereka kelihatan agak bentar-bentar di parkiran. Suaranya gak dengar, tapi si notaris kelihatannya stres banget. Aku berterima kasih dan pergi dengan pikiran kalut. Tante Laksmi tidak hanya memalsukan wasiat, dia juga mengintimidasi saksi agar menghilang. Konflik semakin nyata ketika aku akhirnya memberanikan diri mendatangi Notaris Kusuma, orang yang membacakan wasiat palsu. Aku membuat janji di kantornya yang mewah di Kuningan. Ruangan kerjanya ber-AC dingin, tetapi keringat dingin membasahi telapak tanganku. Notaris Kusuma, pria berkacamata dengan cincin batu besar di jarinya, menyambutku dengan formalitas kaku. Ibu Widya, maaf tentang situasi tersebut. Namun wasiat yang saya bacakan adalah dokumen sah yang disahkan oleh keluarga. Katanya sebelum aku sempat bicara banyak. Apa Bapak pernah bertemu langsung dengan ayah saya untuk menyiapkan wasiat itu? Tanyaku tegas. Dia sedikit tersentak. Prosesnya ditangani oleh pihak keluarga, yaitu Ibu Laksmi. Beliau yang menyampaikan keinginan terakhir almarhum beserta dokumen pendukungnya. Dan Bapak tidak merasa perlu memverifikasi langsung dengan ayah saya, yang saat itu masih sakit. Wajahnya berubah. Ada ketidaknyamanan yang jelas. Dalam kondisi tertentu, dengan surat kuasa dan keterangan dokter yang sah, proses bisa diwakilkan. Semuanya sudah sesuai prosedur. Aku mengeluarkan fotokopi draft wasiat yang kutemukan. Apa Bapak pernah melihat draft ini sebelumnya? Draft yang dibuat oleh Notaris A. Pratama. Wajah Notaris Kusuma mendadak pucat.
Dia dengan cepat meraih kertas itu, matanya melotot membaca isinya. Tangannya gemetar hampir tak kasat mata. Ini dari mana? Suaranya berbisik, penuh ketakutan. Ditemukan di antara barang-barang ayah saya. Menurut Bapak. Dia berdiri, berjalan ke pintu, memastikan pintu tertutup rapat. Ketika dia kembali, sikapnya berubah total. Ibu Widya, bisiknya dengan suara parau, penuh tekanan. Saya hanya menjalankan pekerjaan. Ibu Laksmi, beliau datang dengan dokumen yang sudah lengkap. Ada juga surat pernyataan dari almarhum yang menyatakan draft wasiat lama tidak berlaku. Tapi apa? Desakku. Tapi tanda tangannya, ada yang aneh. Sapinya terlalu halus untuk tangan yang sedang tremor akibat sakit. Saya tanyakan, Ibu Laksmi bilang itu ditandatangani di hari yang baik, saat almarhum lebih kuat. Saya ragu, tapi... Dia menarik napas dalam. Ibu Laksmi punya pengaruh. Dia mengancam akan membongkar kasus pungli di kantor ini yang melibatkan staf saya jika saya terlalu banyak bertanya. Saya punya keluarga, Ibu. Saya tak bisa kehilangan izin praktek. Pengakuan itu seperti tamparan. Dia tahu ada yang tidak beres, tetapi ketakutan dan kepentingannya membuatnya tutup mata. Dan keluarga saya? Kakak dan adik saya? Mereka setuju dengan wasiat ini? Tanyaku, sudah bisa menebak jawabannya. Notaris Kusuma menunduk, tak bisa menatapku. Mereka sudah dijanjikan bagian yang lebih besar jika tidak mempermasalahkan struktur warisan. Ibu Laksmi meyakinkan mereka bahwa ibu sudah mandiri dan tidak membutuhkan bagian. Betapa liciknya. Dia memecah belah kami. Menyogok dengan harta yang seharusnya bukan haknya. Dan mengisolasi aku. Aku mengambil kembali fotokopi draft itu. Bapak akan menjadi saksi kunci nanti. Dia terlihat panik. Tolong, jangan libatkan saya. Saya bisa kehilangan segalanya. Bapak sudah memilih sisi saat memutuskan untuk berdiam diri, kataku. Suara terdengar lebih tegas dari yang kurasakan. Sekarang Bapak punya pilihan. Tetap diam dan menghadapi konsekuensi hukum nanti, atau membantu membongkar kebenaran dan mungkin masih bisa mendapatkan keringanan. Aku meninggalkan kantornya dengan kaki gemetar namun tekad membaja. Aku telah mendapatkan pengakuan dari notaris yang terlibat. Tapi ini baru awal. Aku masih perlu bukti yang lebih kuat, saksi yang lebih berani, dan menghadapi kenyataan pahit bahwa saudara kandungku sendiri telah dikondisikan untuk melawanku. Pertempuran untuk kebenaran baru saja dimulai. Dan lawan utamaku bukanlah orang asing, melainkan seorang wanita yang selama ini kukenal sebagai keluarga, yang dengan senyum manis dan mutiara palsunya, telah merancang kehancuranku dari dalam. Udara di kafe mewah itu terasa pengap, meski AC bekerja keras. Aroma kopi spesialty dan kayu manis yang biasanya menenangkan, hari ini malah membuat mual. Aku menatap cangkir di hadapanku, mencoba menenangkan gemetar di lutut. Tante Laksmi memintaku bertemu di sini. Tempat yang netral, katanya. Dia datang tepat waktu, seperti biasa. Kebaya sutranya yang berwarna krem membuatnya terlihat anggun dan tidak bersalah. Senyumnya yang terkenal ramah itu langsung terpampang. Widya, sayang. Terima kasih sudah mau ketemu tante, ucapnya sambil duduk halus. Matanya memindai sekeliling ruangan dengan cepat, memastikan tidak ada orang yang mengenalinya. Aku khawatir tentangmu. Kamu terlihat kurus. Aku tak langsung menjawab. Biarkan dia yang membuka permainan. Setelah memesan teh herbal, dia menatapku langsung. Senyumnya sedikit memudar, digantikan ekspresi prihatin yang sudah terlalu sering kulihat. Kamu masih memikirkan soal warisan itu, ya? Suaranya lembut, merendah. Widya, tante mengerti perasaanmu. Sungguh. Tapi kamu harus mencoba melihat dari sisi ayahmu. Dia tahu kamu kuat, mandiri. Bisnismu di Bandung sudah mapan, bukan? Sementara kakak dan adikmu, mereka butuh lebih banyak bantuan. Ini bukan tentang butuh atau tidak butuh, tante, kataku, berusaha menjaga suara tetap datar. Ini tentang kehendak ayah. Dan aku yakin ayah punya kehendak yang berbeda dengan apa yang dibacakan notaris. Tante Laksmi menghela napas, seolah aku adalah anak kecil yang sulit memahami.
kehendak orang yang sakit, Wit, kadang berubah-ubah. Ayahmu di akhir hayatnya sangat bingung. Tante yang selalu di sisinya, tante yang tahu. Klaim itu seperti silet. Dia mencoba memposisikan diri sebagai satu-satunya saksi, satu-satunya penjaga kebenaran. Aku juga sering di sisinya, tante. Bahkan lebih sering dari anak-anaknya yang lain. Dia mengabaikan komentarku. Tangannya yang halus membuka clutch kulitnya, mengeluarkan sebuah amplop coklat tipis. Dengan gerakan hati-hati, dia menggesernya melintasi meja ke arahku. Tante tidak ingin ini, Widya. Tapi kamu memaksa tante untuk menunjukkan bukti. Untuk kebaikanmu sendiri. Dengan jari gemetar, kubuka amplop itu. Isinya adalah beberapa lembar foto dan dokumen fotokopi. Foto-foto itu menunjukkan aku sedang berbicara dengan serius di sebuah kafe yang sama ini, dengan seorang pria parubaya. Beberapa bulan lalu, pria itu adalah Pak Benny, salah satu investor potensial untuk bisnis ekspansi toko furnitur customku. Kamu mengenali pria itu, kan? Bisik Tante Laksmi, suaranya seperti ular mendesis. Benny Kurniawan. Dia bukan investor biasa, Wit. Dia punya reputasi bermasalah. Bisnisnya yang meragukan. Lalu dokumen fotokopi, sebuah draft proposal pinjaman usaha, dengan nominal yang cukup besar. Dan di bagian bawah, ada catatan tulisan tangan ayah, yang ku kenal. Untuk Widya, modal awal. Ayah percayakan. Tapi di sampingnya, ada tulisan lain dengan pena berbeda, lebih tegas, ditolak. Risiko terlalu tinggi. Laksmi, sebagai kuasa hukum. Lihatlah, Widya, bisik Tante Laksmi, suaranya penuh kepalsuan. Ayahmu sebenarnya sudah mulai khawatir dengan keputusan bisnismu. Dia memberikanmu modal kecil dulu untuk diuji. Dan ketika kamu datang dengan proposal besar ini, bersama seorang investor yang dipertanyakan, Tante sebagai kuasa hukumnya harus melindungi asetnya. Tante menolaknya. Untuk kebaikanmu dan keluarga. Dia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya menusuk. Dan mungkin saja, ayahmu kecewa. Mungkin dia merasa kamu hanya memandangnya sebagai sumber dana. Mungkin itulah sebabnya, dia memutuskan untuk mengubah wasiatnya. Rasanya dunia berputar. Dia tidak hanya memanipulasi wasiat, dia juga memanipulasi narasi. Membuatku tampak seperti anak yang serakah dan ceroboh. Proposal ini, ayah tahu tentang ini. Dia mendukungnya. Protesku, tapi terdengar lemah. Apakah dia mendukungmu berpartner dengan seseorang yang sedang diselidiki karena penipuan investasi? Tanyanya tajam. Ayahmu sakit, Widya. Dia tidak punya energi untuk mengecek semua detail. Tante yang harus melakukannya. Dan keputusan tante adalah melindungi nama baik keluarga. Dia menyenderkan tubuh ke kursi, ekspresinya berubah dari prihatin menjadi dingin. Ini bisa menjadi sangat buruk untukmu, Wit. Bayangkan jika ini dibawa ke pengadilan warisan. Seorang anak yang mencoba mengeruk aset ayahnya yang sakit untuk bisnis berisiko dengan partner bermasalah. Media akan menyukainya. Anak durhaka mengeksploitasi ayah yang sekarat. Itu akan menghancurkan reputasimu, bisnismu di Bandung. Aku membeku. Ini bukan lagi sekadar percakapan keluarga. Ini adalah pemerasan terang-terangan. Jadi, apa yang tante mau? Tanyaku, suaraku hampir tak terdengar. Diam, katanya singkat. Terima kasih kepada Notaris Kusuma. Proses pembagian warisan sudah hampir selesai secara hukum. Terimalah bahwa kamu tidak mendapatkan bagian spesifik. Tante akan, berbaik hati, mengalokasikan dana tunai kecil dari kas keluarga untukmu. Cukup untuk menutup kerugian bisnismu yang pasti terjadi tanpa suntikan dana itu. Lalu, kita tutup bab ini. Keluarga tetap harmonis. Harmonis. Kata itu terdengar begitu hampa. Dan jika aku tidak menerima kebaikan hati, Tante? Jika aku tetap memperjuangkan draft wasiat yang asli? Tante Laksmi tersenyum. Senyum tipis tanpa cahaya. Maka Tante akan terpaksa melindungi nama besar keluarga Wijaya dengan semua cara. Foto-foto ini, dokumen ini, kesaksian dari Pak Benny, yang kebetulan sangat berterima kasih pada Tante karena telah menyelamatkannya dari investasi yang gegabah,
akan menjadi bukti bahwa kamu adalah ancaman bagi warisan keluarga. Bahwa ayahmu dengan sangat tepat mencabut hakmu. Dia berdiri, merapikan kebayanya. Pikirkan baik-baik, Widya. Kamu masih muda. Masih punya masa depan. Jangan hancurkan segalanya hanya karena keserakahan akan sebuah rumah tua dan beberapa buku. Dia berjalan pergi, meninggalkan aku sendiri dengan amplop berisi senjata pemusnah yang telah dia persiapkan. Aku melihat foto itu lagi. Pertemuanku dengan Pak Benny memang terjadi. Proposal itu memang ada. Tapi konteksnya dipelintir sedemikian rupa. Dan yang paling menyakitkan, dia menggunakan sepotong kebenaran, usaha ayah untuk membantuku, dan mengubahnya menjadi bukti pengkhianatan. Aku tidak hanya berperang melawan pemalsuan dokumen. Aku berperang melawan seorang manipulator ulung yang telah menyiapkan setiap langkah, menjeratku dengan jaringnya sendiri. Dia bahkan telah menyuap atau mengancam calon investorku. Rasa takut merayap. Tapi di balik rasa takut itu, api kemarahan yang lebih besar menyala. Karena dalam permainan kotornya, Tante Laksmi membuat satu kesalahan. Dia mengira aku akan menyerah dengan mudah. Dia lupa bahwa darah ayah juga mengalir dalam nadiku. Darah seorang pria yang mengajarku bahwa buku-buku bukan hanya tentang kertas, tetapi tentang kebenaran yang harus diperjuangkan, sekalipun tertutup oleh beribu-ribu kebohongan. Amplop itu kumasukkan ke dalam tas. Bukan sebagai tanda kekalahan, melainkan sebagai bukti kejahatan pertamanya yang langsung kuterima. Perang telah dideklarasikan. Dan kini, aku tahu persis siapa musuhku. 3 hari setelah pertemuan mengguncang di kafe, aku seperti hidup dalam kabut. Ancaman Tante Laksmi bergema di telingaku setiap kali aku mencoba tidur. Foto-foto itu, narasi palsu tentang aku yang serakah, itu bisa sangat merusak. Bisnis kecilku di Bandung masih bertahan di tengah persaingan ketat. Satu skandal bisa melenyapkannya. Tapi menyerah bukan pilihan. Aku menghabiskan hari-hari di rumah tua itu, memeriksa setiap sudut, berharap menemukan lebih banyak bukti. Suatu sore, saat aku menyisir tumpukan koran lama di gudang bawah tanah, tempat yang lembab dan jarang disentuh, aku mendengar pintu pagar depan berderit. Bukan langkah Tante Laksmi yang ringan dan pasti. Ini langkah berat, agak terseret. Widya, ada di rumah. Suara itu, parau, tapi familiar. Aku naik ke teras dan melihat seorang pria berusia sekitar 60-an, berpakaian sederhana, berdiri dengan topi di tangannya. Wajahnya keriput, tapi matanya masih tajam. Pak Joko, aku terkejut. Dia adalah sopir sekaligus asisten pribadi ayah selama hampir 20 tahun. Setelah ayah sakit parah, posisinya dikurangi oleh Tante Laksmi dengan alasan efisiensi. Dan akhirnya dia pensiun tak lama sebelum ayah wafat. Iya, Non Widya. Maaf datang tiba-tiba, katanya, menunduk hormat. Ada kegelisahan di matanya. Bisa kita bicara? Di dalam. Aku mengajaknya masuk ke ruang tamu. Tangannya gemetar sedikit saat menerima segelas air yang kuberikan. Saya dengar tentang masalah warisan. Mulainya, suaranya berbisik, seolah takut ada yang menguping. Dan tentang Ibu Laksmi. Hatiku berdebar. Apa yang Bapak tahu, Pak Joko? Dia menarik napas dalam. Saya merasa bersalah, Non. Saya seharusnya bicara lebih awal. Matanya berkaca-kaca. Almarhum Bapak, sebelum kondisinya sangat drop, sering curhat pada saya di mobil saat antar jemput. Beliau bingung. Bingung apa? Tentang Ibu Laksmi. Beliau bilang, adiknya itu terlalu menguasai. Setiap notaris yang datang, setiap dokumen, Ibu Laksmi yang pegang. Bapak pernah protes halus, bilang, Laks, ini urusanku dengan anak-anak. Tapi Ibu Laksmi selalu bilang, kakak fokus sembuh saja, biar saya yang urus. Nanti juga untuk kebaikan semua. Langsung terasa persis dengan apa yang kualami. Lalu, ada satu hari, lanjut Pak Joko, suaranya semakin rendah. Sekitar awal Januari tahun lalu. Saya antar Bapak ke kantor notaris Pratama di Menteng. Bapak keluar dengan map coklat, terlihat lega. Di mobil, beliau bilang, akhirnya selesai juga, Jo. Sekarang saya tenang. Semuanya jelas untuk Widya dan anak-anak.
Saya yakin beliau bicara tentang wasiat. Januari. Itu sesuai dengan tanggal di draft wasiat yang kutemukan. Tapi kemudian, Pak Joko menggeleng pelan. Seminggu setelah itu, Ibu Laksmi minta saya antar Bapak ke kantor notaris yang berbeda. Notaris Kusuma. Saya tanya, kenapa ganti, Bu? Dia bilang notaris Pratama kurang profesional. Saat di kantor notaris Kusuma, saya disuruh tunggu di luar. Tapi, saya iseng mengintip dari celah pintu yang tidak tertutup rapat. Dia berhenti, menelan ludah. Saya lihat Ibu Laksmi yang sedang memegang pena dan selembar kertas, membimbing tangan Bapak yang lemah untuk menandatangani sesuatu. Bapak terlihat sangat lelah, hampir tidak sadar. Dan ada ekspresi di wajah Ibu Laksmi. Bukan ekspresi kasihan, tapi puas. Seperti seorang pedagang yang menyelesaikan tawar-menawar. Mendengar itu, dadaku sesak. Gambaran itu terlalu jelas, terlalu menyakitkan. Setelah itu, Pak Joko melanjutkan, Ibu Laksmi mendatangi saya, memberi amplop tebal. Dia bilang, terima kasih jasamu, Joko. Bapak sudah tidak butuh sopir lagi. Ini pesangon tambahan. Tapi, lebih baik kamu lupakan semua yang kamu lihat dan dengar di keluarga ini. Untuk kebaikanmu. Itu bukan pesangon. Itu suap untuk tutup mulut. Saya terima karena takut, Non. Istri saya sakit, butuh biaya. Tapi hati saya tidak tenang. Sampai saya dengar Non Widya diperlakukan tidak adil. Air mata akhirnya menetes di pipinya yang keriput. Saya simpan sesuatu. Bapak pernah titip pada saya, untuk jaga-jaga. Dia membuka tas tua yang dibawanya, mengeluarkan sebuah ponsel lama model lama. Bapak titip ini. Bilang, Joko, kalau nanti ada masalah tentang wasiat, berikan pada Widya. Saat itu saya tidak paham. Sekarang saya paham. Dengan tangan gemetar, aku mengambil ponsel itu. Pak Joko menunjukkan cara membuka folder tersembunyi. Di dalamnya, ada beberapa file rekaman audio. Aku menekan play pada file pertama yang bertanggal 8 Januari 2023. Suara ayah terdengar, lemah namun jelas. Jadi, Pratama, kamu pastikan wasiat ini yang berlaku. Saya percaya Widya yang paling paham nilai rumah dan buku-buku saya. Anak-anak yang lain sudah dapat bagian bisnis dan properti lain. Ini khusus untuk Widya. Jangan biarkan siapapun, terutama adik saya Laksmi, mengubahnya. Dia terlalu ingin mengontrol segalanya. Suara notaris Pratama. Tenang, Pak Rahmat. Ini sudah kami notaril dengan kuat. Asli satu, salinan untuk keluarga, satu lagi di arsip kami. Tidak akan bisa diubah tanpa persetujuan Anda. Ayah, baik. Simpan baik-baik. Kalau terjadi sesuatu pada saya, bantu Widya. Rekaman berakhir. Air mataku mengalir tanpa bisa kubendung. Ini adalah suara ayah yang sesungguhnya. Kehendaknya yang sejati. File kedua berisi percakapan singkat yang lebih mengerikan. Tanggalnya 20 Januari 2023, beberapa hari sebelum kunjungan ke notaris Kusuma. Suara Tante Laksmi terdengar, dingin dan penuh tekanan, seolah berbicara dengan seseorang di telepon. Uangnya sudah ditransfer ke rekening anakmu. Sekarang lupakan draft yang lama. Kalau ada yang tanya, bilang Bapak Rahmat yang minta revisi sendiri karena tidak puas. Kalau kau bocorkan, bukan hanya uang itu yang akan hilang. Aku tahu semua tentang masalah pajak praktikmu tahun 2018. Lalu suara lelaki yang ketakutan, suara notaris Pratama. Baik, Bu Laksmi. Saya mengerti. Saya akan ambil cuti panjang. Tidak diragukan lagi. Ini adalah bukti pemaksaan dan intimidasi. Selain rekaman, Pak Joko membuka catatan kecil dari dompetnya. Saya juga catat semua transfer uang tidak biasa yang saya lihat saat antar Ibu Laksmi ke bank. Nomor rekening dan tanggalnya. Ada banyak, Non. Dari rekening perusahaan keluarga ke rekening pribadi Ibu Laksmi, bahkan sebelum Bapak wafat. Jutaan, puluhan juta. Sepertinya beliau bukan cuma mau merebut bagian Non Widya, tapi sudah lama menggerogoti perusahaan dari dalam. Sekilas, semua menjadi jelas. Skemanya jauh lebih besar dan lebih dalam dari yang kubayangkan.
Ini bukan sekadar perseteruan warisan antar keluarga. Ini adalah penggelapan sistematis, pengambil alihan dengan cara kotor. Aku memandang Pak Joko, pria sederhana yang mengambil risiko besar datang ke sini. Mengapa sekarang, Pak? Mengapa berani bicara? Dia menunduk. Karena istri saya sudah meninggal bulan lalu. Dan karena saya mimpi terus diteror almarhum Bapak. Beliau di mimpi saya bilang, Joko, bantu Widya. Saya tidak bisa diam lagi. Saya siap jadi saksi, Non. Di tengah rasa terkejut dan haru, sebuah kekuatan baru mengalir dalam diriku. Aku tidak sendirian lagi. Aku memiliki sekutu yang tak terduga, dengan bukti-bukti yang tak terbantahkan. Rekaman suara ayah adalah kunci utama yang bisa mematahkan semua narasi palsu Tante Laksmi. Namun, bahaya juga semakin besar. Jika Tante Laksmi tahu Pak Joko datang padaku, bahaya untuk Anda, Pak Joko, kataku khawatir. Dia mengangguk. Saya tahu. Saya akan tinggal di rumah saudara di Bogor dulu. Tidak ada yang tahu. Tapi, Non Widya juga harus hati-hati. Ibu Laksmi, dia punya banyak cara. Setelah Pak Joko pergi dengan diam-diam melalui pintu belakang, aku duduk memegang ponsel tua itu seolah-olah itu adalah harta karun terbesar. Suara ayah masih bergema di kepalaku. Pertempuran belum selesai, tapi setidaknya sekarang aku punya senjata yang lebih kuat. Dan sesuatu yang lebih penting, keyakinan penuh bahwa aku memperjuangkan kebenaran, bukan sekadar harta. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak ayah wafat, aku tidur dengan sedikit lebih tenang. Mimpi buruk digantikan oleh bayangan ayah yang tersenyum, mengangguk pelan, seakan berkata, Ayah tahu kamu bisa, Wid. Kebenaran mungkin terpendam untuk sementara, tetapi tidak akan terkubur selamanya. Dan kini, dengan rekaman di tanganku, saatnya menggali kebenaran itu ke permukaan. Senjata-senjata bukti itu kusimpan rapat di sebuah safe deposit box bank atas nama baru. Rekaman suara ayah, catatan keuangan Pak Joko, dan draft wasiat asli, semua diduplikasi dan disimpan terpisah. Aku tak bisa mengambil risiko. Setiap langkah kini terasa seperti berjalan di atas kaca tipis di atas jurang. Namun, satu bidak penting masih kurang. Pengakuan langsung dari Notaris A. Pratama, sang pembuat wasiat asli. Rekaman telepon di ponsel ayah adalah bukti kuat, tapi kesaksian hidup di pengadilan akan menjadi palu godam yang menentukan. Pak Joko memberi petunjuk terakhir sebelum ke Bogor. Pratama mungkin bersembunyi di rumah anak perempuannya di sebuah kota kecil di Jawa Tengah. Menggunakan sedikit uang tabungan dari bisnisku yang sudah menipis, aku menyewa seorang investigator swasta yang direkomendasikan oleh seorang teman pengacara. Tujuannya, temukan Notaris Pratama dengan diam-diam, dan sampaikan bahwa ada yang ingin membeli kebenarannya, bukan dengan uang, melainkan dengan jaminan perlindungan dan bantuan hukum. Sementara itu, Tante Laksmi tak tinggal diam. Tekanannya berubah bentuk. Suatu pagi, aku menerima telepon dari manajer toko furnitur customku di Bandung. Suaranya panik. Bu Widya, ada inspeksi mendadak dari Dinas Perdagangan dan Bea Cukai. Katanya ada laporan produk kita menggunakan kayu ilegal dari hutan lindung. Mereka menyita sebagian stok dan meminta kita tutup sementara untuk pemeriksaan. Jantungku berdebar kencang. Laporan palsu. Ini pasti ulah Tante Laksmi. Dia menyerang tempatku paling rentan, mata pencaharianku. Tangani sebaik mungkin, Pak. Saya akan segera kirim dokumen legalitas kayu kita yang lengkap, kataku berusaha tenang, padahal tangan sudah basah oleh keringat. Belum selesai, hari yang sama Gilang, adik bungsuku, menelepon. Suaranya datar, dingin. Kak, kita perlu bicara. Face to face. Kami bertemu di sebuah restoran cepat saji, tempat yang tidak pernah kami kunjungi bersama. Gilang terlihat lebih tua dari usianya, tapi matanya menghindar. Aku dapat tawaran kerja dari luar negeri. Perusahaan mining di Australia. Gajinya gila-gilaan, ujarnya tanpa basa-basi. Itu bagus, Gil. Tapi kenapa terlihat tidak senang? Dia menghela napas, main-main dengan sedotan. Tante Laksmi yang atur. Dia bilang, kalau aku setuju untuk tidak ikut campur soal warisan dan tetap dukung wasiat yang sekarang, dia akan jamin kontrak kerja itu, plus bonus awal yang cukup buat beli rumah di sana.
Dia akhirnya menatapku. Dia juga bilang, kalau aku ikut kamu, dia akan bocorkan ke perusahaan itu soal rekam jejak keluarga yang bermasalah, terutama tentang kakaknya yang suka membuat masalah hukum. Mereka gak akan terima aku. Pemerasan lagi. Dia menjerat Gilang dengan masa depannya. Apa kamu percaya aku membuat masalah, Gil? Dia menggeleng, tapi lemah. Aku gak tahu lagi, Kak. Tante Laksmi terlihat sangat yakin. Dia punya dokumen-dokumen, bukti-bukti. Aku cuma mau hidup tenang. Aku capek dengan semua drama keluarga ini. Rasa sakit itu lebih tajam dari pisau. Adik kandungku sendiri, diputar otaknya dan diancam hingga memilih untuk membelakangiku. Dan kakak Hendra, tanyaku hampir tak bersuara. Gilang mencibir. Kakak? Dia lebih parah. Tante Laksmi janji alihkan sebagian saham pabrik ke nama anaknya, plus bantu lunasin hutang judi dia yang disembunyikan. Kakak Hendra sekarang kayak anjing penjaga tante. Jadi, itulah strateginya. Memisahkan, mengancam, dan menyuap. Membuatku benar-benar sendirian. Beberapa hari kemudian, investigator yang kusewa mengirim pesan. Target ditemukan. Kondisi fisik lemah. Bersedia bicara, tapi takut. Meminta jaminan keamanan untuk keluarganya. Ada satu hal. Anak perempuannya butuh biaya transplantasi ginjal. Itulah yang dimanfaatkan pihak lawan untuk membungkamnya. Inilah peluang sekaligus dilema. Aku hampir tidak punya uang lagi. Biaya investigasi saja sudah menggerus tabungan. Tapi inilah jantung dari pembuktianku. Tanpa pikir panjang, aku menjual satu-satunya aset berhargaku di Bandung. Sebuah unit apartemen kecil yang kubeli dari hasil jerih payah pertama. Uangnya cukup untuk membiayai pengobatan anak perempuan Notaris Pratama dan menyewa pengacara spesialis perlindungan saksi. Pertemuanku dengan Notaris A. Pratama terjadi di sebuah rumah sakit di Solo. Pria yang dulu pasti terlihat berwibawa, kini terlihat seperti cangkang kosong. Usianya belum 70, tapi tubuhnya bungkuk, tangannya selalu gemetar. Dia terbaring di samping tempat tidur anak perempuannya yang sedang diinfus. Saya minta maaf. Itu kalimat pertamanya. Suaranya parau penuh penyesalan. Saya tidak punya pilihan. Ibu Laksmi, dia mengancam akan menghentikan pengobatan anak saya jika saya tidak tutup mulut dan menghilang. Dia bahkan sempat mengirim teman untuk mengingatkan saya di sini. Dia bercerita dengan terputus-putus, dibantu oleh semangat yang muncul setelah aku menjamin biaya transplantasi putrinya. Ceritanya selaras dengan rekaman dan kesaksian Pak Joko. Tante Laksmi mendatanginya setelah mengetahui wasiat asli dibuat. Awalnya dengan bujuk rayu, lalu ancaman. Dia memaksa Pratama membuat surat pernyataan palsu bahwa wasiat pertama dibatalkan, lalu mengancam akan menghancurkan reputasi dan keluarga Pratama jika tidak menurut. Saya beri dia salinan wasiat asli yang Anda pegang, kata Pratama, matanya berkaca-kaca. Saya pikir itu akan melindungi Anda. Tapi dia lebih licik. Dia menggunakan salinan itu untuk mempelajari kelemahannya, lalu membuat yang baru dengan bantuan notaris lain yang bisa dia kendalikan. Dia setuju untuk memberikan kesaksian tertulis di bawah sumpah, lengkap dengan kronologi dan detail ancaman yang diterima. Saya sudah kehilangan segalanya. Reputasi, kantor. Tapi saya tidak mau kehilangan anak saya. Dan saya tidak mau mati membawa dosa ini. Saat aku bersiap meninggalkan rumah sakit, setelah segala dokumen kesaksian ditandatangani dan disaksikan pengacara, Pratama memanggilku. Hati-hati dengan dia, bisiknya. Dia pernah bilang, kebencian dalam keluarga adalah racun terbaik. Tidak meninggalkan bekas, dan semua orang akan percaya itu penyakit alami. Dia tidak akan berhenti, Nona Widya. Sampai Anda hancur atau dia yang jatuh. Peringatan itu menggantung berat di pundakku. Tapi kini, dengan kesaksian Pratama yang lengkap, bukti rekaman, dan catatan keuangan Pak Joko, aku merasa punya kekuatan untuk melawan. Konflik tidak lagi tersembunyi. Ini akan menjadi pertarungan terbuka. Tante Laksmi pasti sudah merasakan bahwa aku sedang mengumpulkan kekuatan. Serangan baliknya akan datang lebih keras. Malam itu, di kamar kosong rumah tua, aku menyusun semua berkas bukti menjadi satu file rapi.
Ada rasa sedih yang mendalam melihat foto keluarga kami dulu yang tersenyum bahagia. Kini sudah retak berkeping-keping oleh keserakahan satu orang. Tapi di balik kesedihan, ada tekad yang membara. Aku bukan lagi Widya yang bingung dan terluka. Aku adalah Widya yang akan membongkar setiap kebohongan, mengungkit setiap manipulasi. Pertempuran hukum akan segera dimulai. Dan aku akan memastikan bahwa karma bukan sekadar kata-kata. Ia akan menjadi kenyataan pahit yang harus ditelan oleh mereka yang meracuni sumpah keluarga. Gilang dan Hendra mungkin telah memilih sisi mereka. Sekarang, aku memilih sisiku, sisi kebenaran ayah. Kantor pengacara yang kuhubungi, Muchtar Prekan, terkenal tangguh dalam menangani sengketa keluarga dan korupsi. Pak Muchtar sendiri, pria sepuh dengan kacamata tebal dan ketenangan yang menular, mempelajari tumpukan bukti yang kubawa selama hampir 2 jam tanpa sepatah kata. Ruang kerjanya sunyi, hanya terdengar gemerisik kertas dan denting jam dinding antik. Akhirnya, dia menatapku. Ini kuat, Ibu Widya. Sangat kuat. Rekaman suara almarhum, kesaksian notaris Pratama di bawah sumpah, log keuangan mencurigakan dari asisten pribadi, plus draft wasiat asli. Ini bukan lagi sengketa warisan biasa. Ini adalah kasus pemalsuan, penggelapan, dan pengancaman saksi. Dia menyentuh ujung jari-jarinya. Tapi, Anda siap? Ini akan menjadi perang yang panjang, kotor, dan mahal. Nama Anda akan dijelekkan di media. Hubungan dengan keluarga besar akan putus total. Dan Ibu Laksmi, orang seperti itu tidak akan segan menghancurkan Anda secara finansial dan reputasi. Aku menarik napas dalam. Gambaran toko furniturku yang disegel oleh dinas masih segar. Saya sudah kehilangan banyak hal, Pak. Tapi saya tidak akan kehilangan hak dan kepercayaan ayah saya. Saya siap. Maka, dengan nasihat hukum Pak Muchtar, kami membawa kasus ini ke 2 ranah sekaligus. Pidana untuk pemalsuan dan pengancaman, serta perdata untuk pembatalan wasiat palsu dan pengembalian harta warisan. Laporan pidana kami sampaikan ke Bareskrim Polri. Prosesnya berliku. Awalnya, polisi yang menerima laporan terlihat ragu, seolah ini sekadar drama keluarga kaya. Tapi ketika Pak Muchtar menunjukkan surat perintah pengadilan sementara untuk mengamankan dokumen dan rekening terkait, serta melibatkan kontaknya di Jaksa Agung, angin berubah. Tante Laksmi merasakan angin perubahan itu lebih cepat dari yang kami duga. 2 hari setelah laporan polisi, dia muncul di rumah tua, tanpa diundang, tanpa senyum. Wajahnya dingin seperti marmer, dan anting mutiaranya seakan menyimpan cahaya yang menusuk. Kau pikir ini permainan cerdas, Widya? Suaranya datar, tanpa emosi. Semua topeng prihatin dan kasih sayang telah dilepas. Mengadu ke polisi? Membuat kasus pidana. Aku berdiri di ambang pintu, tidak mengizinkannya masuk. Ini bukan permainan, Tante. Ini hukum. Dia menyeringai, ekspresi yang belum pernah kulihat di wajahnya. Hukum? Hukum adalah alat bagi mereka yang punya sumber daya. Dan sumber dayaku, sayang, jauh lebih besar darimu. Dia melangkah lebih dekat, bisikannya beracun. Pengacaramu, Muchtar. Aku tahu segalanya tentang dia. Putri bungsunya baru diterima di sekolah kedokteran luar negeri yang sangat eksklusif. Butuh rekomendasi yang kuat. Rekomendasiku. Ancaman itu halus namun jelas. Dia bisa mengorbankan masa depan anak orang untuk menghentikan pengacaraku. Dan notaris Pratama yang malang itu. Lanjutnya, matanya menyipit. Apakah kau yakin kesaksian seorang lansia sakit-sakitan dengan masa lalu bermasalah akan dipercaya pengadilan? Atau, apakah kau yakin kesehatannya akan cukup stabil sampai hari persidangan? Darahku membeku. Ini bukan lagi sekadar ancaman finansial. Ini ancaman terhadap nyawa. Kau tidak akan berani, gumamku, berusaha tidak menunjukkan ketakutan. Uji aku, Widya, jawabnya dingin sebelum berbalik dan pergi. Langkahnya mantap, meninggalkan aura intimidasi yang menggantung di udara. Namun, dia meremehkan tekadku dan persiapan Pak Muchtar. Keesokan harinya, berita pertama muncul di sebuah portal online ternama. Skandal warisan keluarga konglomerat. Adik almarhum diduga manipulasi wasiat untuk rampok keponakan perempuan. Artikel itu rinci.
meski tidak menyebut nama lengkap, tetapi deskripsi, perusahaan tekstil ternama, dan wanita sosialita berpengaruh sudah cukup jelas bagi kalangan tertentu. Tante Laksmi langsung membalas. Dalam waktu 6 jam, 3 portal berbeda memuat artikel serupa dengan sudut pandang berlawanan. Anak durhakan atau perebut harta? Sorotan pada perilaku ahli waris yang dianggap terabaikan. Artikel ini memuat narasi yang mirip dengan ancamannya di kafe, tentang proposal bisnis berisiko, investor bermasalah, dan desas-desus bahwa aku meninggalkan ayah yang sakit. Foto pertemuanku dengan Pak Benny yang kabur dipajang besar-besaran. Perang media telah dimulai. Komentar netizen penuh dengan cibiran, dukungan buta, dan spekulasi liar. Reputasiku mulai tercoreng. Tapi Pak Muchtar sudah mengantisipasi. Dia menggelar konferensi pers terbatas, dengan membawa salinan dokumen pengadilan yang sudah disensor, menegaskan bahwa proses hukum sedang berjalan dan kliennya memiliki bukti kuat. Kami percaya pada sistem peradilan kita, ujarnya dengan tenang. Dan kami akan meminta pertanggungjawaban penuh, tidak hanya secara perdata, tetapi juga pidana, atas segala bentuk pemalsuan dan intimidasi. Langkah ini mengejutkan Tante Laksmi. Dia terbiasa bermain dalam bayang-bayang, dengan uang dan ancaman. Konfrontasi terbuka ini bukan gayanya. Puncaknya datang seminggu kemudian. Tim Bareskrim, dengan surat perintah pengadilan, melakukan penggeledahan di rumah dan kantor Tante Laksmi. Mereka menyita laptop, dokumen keuangan, dan beberapa flash drive. Media menyiarkan gambar Tante Laksmi yang wajahnya tertutup kerudung namun tubuhnya kaku, didampingi pengacaranya, keluar dari rumahnya diikuti oleh penyidik. Ini adalah pukulan telak bagi citranya yang selama ini dibangun sebagai sosialita yang sempurna. Malamnya, aku menerima telepon dari nomor tak dikenal. Suara Hendra, kakak sulungku, meledak di seberang sana. Senang sekarang, Wit? Keluarga kita jadi bahan tertawaan orang. Gara-gara urusan perutmu, bisnis saya terganggu, investor mundur. Kenapa kamu tidak bisa terima saja? Suaranya penuh kebencian, tanpa sedikitpun pertanyaan apakah aku benar atau salah. Dia sudah sepenuhnya milik Tante Laksmi. Kakak lebih memilih menjadi anjing penjaga yang disuap daripada saudara yang mencari kebenaran untuk ayah. Balasku, suara datar. Dia memaki panjang sebelum menutup telepon dengan kasar. Air mata tak lagi keluar. Yang ada hanya kepedihan yang membatu. Keesokan paginya, berita berkembang. Tante Laksmi secara resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pemalsuan surat dan pengancaman saksi. Jaksa menyatakan telah memiliki cukup bukti awal untuk menahan sementara. Tak butuh waktu lama bagi Tante Laksmi untuk membalas. Melalui pengacaranya, dia mengajukan gugatan balik, pencemaran nama baik dan perbuatan melawan hukum atas tuduhan yang kualamatkan, dengan tuntutan ganti rugi miliaran rupiah. Ini adalah taktik klasik untuk membebani lawan secara finansial dan psikologis. Namun, dalam hiruk-pikuk itu, ada satu cahaya kecil. Sebuah pesan masuk dari Gilang. Adikku. Isinya singkat. Kak, aku lihat berita. Aku mulai ragu. Tante Laksmi kelihatan panik sekali. Aku gak tahu lagi siapa yang bohong. Tapi, tolong jangan sampai ada yang mati. Pesan itu, meski penuh keraguan, memberiku sedikit harapan. Bukan untuk rekonsiliasi, tapi bahwa setidaknya, racun kebencian Tante Laksmi belum sepenuhnya membunuh nurani adikku. Babak pertama telah usai. Tante Laksmi kini berstatus tersangka. Tapi perang belum selesai. Sidang pidana dan perdata yang panjang masih menanti. Dan karma yang kuharapkan bukan hanya hukuman penjara. Aku ingin semua orang melihat, terutama keluarga besarku, bagaimana selubung kesempurnaan Tante Laksmi tersingkap, menunjukkan borok keserakahan dan pengkhianatan di baliknya. Dengan berkas bukti di tangan dan tekad yang mengeras seperti baja, aku siap menghadapi segala badai yang akan datang. Awal pembalasan mungkin sudah dimulai, tetapi penderitaan untuk mempertahankan kebenaran itu sendiri adalah sebuah karma yang harus kutanggung dengan gagah. Sidang perdana kasus pidana, pemalsuan surat wasiat dan pengancaman, berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ruang sidang yang megah dan dingin itu dipenuhi para pencari sensasi. Jurnalis dengan recorder dan kamera siap menangkap setiap detil, serta keluarga besar yang terbelah.
Aku duduk di bangku saksi bersama Pak Muchtar. Tangan tergenggam erat di pangkuan untuk menahan gemetar. Tante Laksmi masuk dengan diiringi pengacaranya yang terkenal licin, Bu Rika Siregar. Dia mengenakan setelan linen warna gading, sederhana namun elegan, rambut disanggul rapi. Wajahnya pucat tetapi tegas, matanya tajam menatap ke depan, seolah dia adalah pihak yang teraniaya. Tak sekalipun dia menoleh ke arahku. Sidang dibuka dengan pembacaan dakwaan. Jaksa penuntut umum dengan suara lantang menguraikan kronologi pemalsuan. Bagaimana Tante Laksmi mendesak ayah yang sekarat untuk menandatangani dokumen baru di hadapan Notaris Kusuma, mengancam Notaris Pratama, memalsukan surat pernyataan, dan mentransfer aset perusahaan untuk kepentingan pribadi sebelum ayah wafat. Setiap butir dakwaan diiringi dengan bukti, rekaman audio, laporan keuangan forensik, dan kesaksian tertulis. Saat giliran pengacara Tante Laksmi, Bu Rika bangkit. Dengan gaya retorika yang memikat, dia mulai membangun narasi tandingan. Yang mulia, yang kita hadapi di sini bukanlah kasus pidana, melainkan drama keluarga yang dipicu oleh rasa tidak puas dan, maaf, keserakahan seorang anak yang merasa diabaikan. Suaranya mengalun, memandang ke arah juri dan hakim. Dia menyebut namaku. Saksi korban, Ibu Widya, adalah seorang wanita mandiri yang sukses. Namun, kegagalan bisnisnya di Bandung baru-baru ini telah membuatnya putus asa. Dia melihat warisan sebagai solusi. Ketika harapannya tidak terpenuhi, dia menciptakan musuh, seorang bibi yang hanya berusaha melaksanakan amanah almarhum kakaknya. Lalu, dia memutar narasi dengan cerdik. Bukti rekaman bisa direkayasa. Kesaksian Notaris Pratama, pria tua sakit-sakitan yang dendam karena digantikan. Catatan sopir, seorang mantan karyawan yang dipecat dan membutuhkan uang. Tapi pukulan paling rendah datang saat dia menghadirkan saksi pertama untuk pihak pertahanan. Pak Benny, calon investorku dulu. Pak Benny, yang kini terlihat jauh lebih rapi dengan jas baru, bersumpah untuk mengatakan kebenaran. Lalu, dengan suara monoton, dia bersaksi bahwa aku yang mendatanginya dengan proposal, mendesak, untuk mendapatkan suntikan dana besar. Dia bilang, ayahnya sekarat dan dia butuh cepat cairkan warisan untuk modal. Dia bahkan menawarkan jaminan berupa saham perusahaan keluarga yang sebenarnya belum menjadi haknya. Itu adalah kebohongan telanjang. Tapi Bu Rika dengan lancar menunjukkan dokumen, email-email yang seolah berasal dariku, dengan alamat yang mirip milikku, yang membahas hal itu, serta laporan palsu dari perusahaan survei yang menyebut bisnisku di Bandung diambang kebangkrutan. Rasanya ingin aku berteriak, menyangkal di tempat. Tapi Pak Muchtar menahan lenganku, berbisik, "Tenang, biarkan mereka menggali lubang sendiri." Hari-hari berikutnya, sidang berubah menjadi arena pertarungan reputasi yang sengit. Media melahap setiap perkembangan. Judul-judul seperti Bibi versus Keponakan, Air Mata dan Tuduhan di Persidangan, dan Rekaman Misterius atau Rekayasa Kalkulatif memenuhi timeline. Tante Laksmi, dalam kesaksiannya, tampil sempurna sebagai korban fitnah. Dia meneteskan air mata, tidak berlebihan, hanya cukup untuk membasahi pipi, saat menceritakan bagaimana dia merawat kakaknya yang sakit, dan sekarang malah dikhianati oleh keponakan yang dia anggap seperti anak sendiri. Saya hanya ingin melindungi warisan keluarga dari orang-orang yang hanya melihatnya sebagai tumpukan uang. Ratapnya, suara terisak. Publik mulai terbelah. Komentar di media sosial memanas. Sebagian menyebutku pemberani, sebagian lain menyebutku anak durhaka yang doyan uang. Foto famili lama kami yang bahagia diedit dan dibubuhi narasi-narasi manipulatif. Puncak tekanan itu ketika Gilang dipanggil sebagai saksi. Dia masuk ruang sidang dengan kepala tertunduk. Saat ditanya oleh jaksa tentang apakah dia pernah menerima janji atau tekanan dari Tante Laksmi terkait warisan, Gilang terdiam lama. Tidak, akhirnya dia bergumam, menghindari tatapanku. Saya hanya dapat wasiat seperti yang lain. Hati seperti diiris. Dia berbohong untuk melindungi kontrak kerjanya di Australia. Tante Laksmi tersenyum tipis dari bangkunya. Tapi kemudian, giliran Pak Muchtar untuk mengajukan saksi. Dia memanggil Notaris A. Pratama. Ruangan mendadak senyap. Pratama masuk dengan kursi roda, didorong seorang perawat. Wajahnya pucat,
tapi matanya bersinar dengan tekad baru. Saat disumpah, suaranya pelan tapi jelas. Dia mengulang seluruh kesaksiannya. Tekanan dari Tante Laksmi, ancaman pada keluarganya, pemaksaan untuk membuat surat pernyataan palsu. Dia bahkan merinci bagaimana Bu Rika sendiri, pengacara Tante Laksmi, pernah mendatanginya sebelum sidang dan menawarkan bantuan finansial jika dia menarik kesaksian. Bu Rika langsung membantah, tapi keraguannya tertangkap oleh hakim. Kemudian, Pak Muchtar mengajukan bukti baru yang belum pernah diungkap. Hasil analisis grafologi forensik terhadap tanda tangan ayah di wasiat baru dan dokumen lama. Ahli grafologi bersaksi bahwa tanda tangan di wasiat baru memiliki karakteristik tekanan, kecepatan, dan kemiringan yang tidak mungkin dihasilkan oleh tangan orang dengan tremor Parkinson stadium lanjut seperti kondisi ayah di tanggal tersebut. Ini adalah tanda tangan yang dibimbing, atau bahkan ditiru, tegas ahli itu. Suasana berubah. Angin mulai berbalik. Hakim ketua, seorang wanita berwajah bijak dan tegas, akhirnya memberikan kesempatan terakhir bagi kedua belah pihak. Saat giliranku memberikan kesaksian, aku berdiri. Aku tidak menatap Tante Laksmi. Aku menatap hakim dan para juri. Ayah saya bukan sekadar nama di makam. Suaraku, meski gemetar, berusaha jelas. Dia adalah pria yang sangat menghargai keadilan dan kejujuran. Dia mengajari saya bahwa buku adalah cermin jiwa, dan rumah adalah tempat jiwa itu pulang. Apa yang saya perjuangkan di sini bukanlah batu bata atau uang. Saya memperjuangkan kehendak terakhirnya, kepercayaannya pada saya, dan hak saya untuk tidak dikhianati oleh orang yang seharusnya menjaga amanah itu. Aku akhirnya menatap Tante Laksmi. Dia menatap balik, tanpa ekspresi. Tapi di balik matanya yang dingin, aku melihat sesuatu yang baru, ketakutan. Putusan akhir ditunda. Tapi beberapa hari kemudian, vonis sementara jatuh. Tante Laksmi dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemalsuan surat dan pengancaman saksi. Dia divonis 7 tahun penjara. Hakim juga menyatakan bahwa wasiat yang dibacakan Notaris Kusuma batal demi hukum, dan proses warisan harus mengacu pada wasiat asli yang dibuat dengan Notaris Pratama, setelah melalui proses verifikasi lebih lanjut di pengadilan perdata. Sorak-sorai kecil terdengar dari beberapa pihak. Tante Laksmi tetap diam, wajahnya seperti topeng yang retak. Bu Rika segera mengajukan banding. Saat dia dibawa keluar oleh petugas, melewati barisan keluarga, untuk pertama kalinya aku melihat keretakan di tembok kekuatannya. Bibirnya bergetar, namun dia menahannya. Matanya yang liar mencari-cari, mungkin mencari Hendra atau Gilang. Tapi Hendra sudah pergi lebih awal. Gilang hanya menunduk. Dia sendirian. Kemenangan di sidang pidana ini hanyalah sebuah pertempuran. Perang perdata untuk merebut kembali rumah, perpustakaan, dan dana yang dicuri masih panjang. Tapi hari ini, kebenaran mulai mendapatkan suaranya. Namun, malam setelah putusan, aku tidak merasa menang. Aku hanya merasa lelah dan sedih. Sedih karena untuk membuktikan kasih ayah, aku harus menghancurkan seorang bibi dan mengoyak-ngoyak sisa-sisa keluarga. Karma sudah mulai bekerja. Tapi seperti kata orang, karma bukanlah tentang kebahagiaan kita melihat orang lain menderita. Karma adalah tentang bagaimana kejahatan, pada akhirnya, akan menemui ruang tumbuhnya sendiri, di dalam kehampaan dan isolasi yang diciptakannya sendiri. Dan bagi Tante Laksmi, penjara mungkin hanya awal dari ruang hampa itu. Penjara wanita pondok bambu bukanlah tempat untuk seseorang seperti Tante Laksmi. Aku tahu itu bahkan sebelum menginjakkan kaki di sana. Udara di kompleks penjara itu terasa berbeda. Terkungkung, campur aduk antara bau disinfektan, masakan sederhana, dan aroma keputusasaan yang tak terlihat. Kunjungan pertamaku terjadi 2 bulan setelah vonis ingkrah. Setelah proses banding ditolak dan kasusnya tetap. Aku datang bukan karena belas kasihan, tetapi karena sebuah kebutuhan untuk memastikan, untuk melihat dengan mataku sendiri bagaimana roda karma mulai berputar. Ruang kunjungan ramai, berisik, penuh dengan teriakan keluarga dari balik kaca pembatas dan telepon yang menyambungkan mereka dengan narapidana di seberang. Aku duduk di bangku plastik, menunggu. Ketika dia muncul dari pintu besi di seberang, napasku tersangkut sebentar. Tante Laksmi. Rambut hitam ikalnya yang selalu sempurna kini dikepang sederhana dan sudah diwarnai abu-abu di akarnya.
Dia mengenakan seragam narapidana berwarna coklat muda, kain yang kasar dan kebesaran, membuatnya terlihat lebih kecil dan rapuh. Wajahnya tanpa riasan terlihat pucat dan keriput, seperti kertas yang diremas lalu dibuka kembali. Tapi matanya masih memancarkan sisa-sisa ketajaman yang dingin, meski kini sudah redup oleh kelelahan dan sesuatu yang mirip keterkejatan. Dia duduk di seberang, mengambil telepon. Aku mengangkat telepon di sisiku. "Kau puas melihatku seperti ini?" Itu kalimat pertamanya, suaranya serak, tanpa basa-basi. Tidak ada lagi senyum manis atau nada merendah. "Aku tidak datang untuk kepuasan, Tante," jawabku datar. "Aku datang karena pengacaramu meminta tanda tangan untuk beberapa dokumen sitaan aset." Dia mencibir. "Ah, iya. Harta-hartaku yang kau rampas satu persatu. Itu bukan hartamu. Itu hasil penggelapan dan pemalsuan." Dia menatapku lama, dan untuk sesaat, topengnya jatuh. Aku melihat kelelahan yang sangat dalam, dan sebuah kebingungan yang aneh, seolah dia masih tidak bisa mempercayai di mana dia berada sekarang. "Kehidupan di sini tidak seperti yang kau bayangkan, Widya," bisiknya tiba-tiba, suaranya hampir seperti orang mengigau. Mereka tidak seperti kita. Mereka kasar. Mereka mencuri sabunku. Mereka menertawakan caraku berbicara." Ada getar di ujung kalimatnya, sebuah kehancuran harga diri yang perlahan. "Ayahku dulu bilang, kita menuai apa yang kita tanam," kataku. Aku tidak berniat menyakitinya lebih jauh, tapi kata-kata itu keluar dengan sendirinya. Dia menyelimuti kami di tengah riuh rendah ruang kunjungan. Kemudian, dengan suara yang tiba-tiba kecil dan penuh kepahitan, dia berkata, "Aku merawat kakakmu dengan baik. Aku menjaganya." "Ayah bukan milikmu untuk dijaga lalu dikhianati kehendaknya," sahutku. "Kamu merawatnya untuk mendapatkan kendali." Dia memalingkan muka, menatap ke arah lain. Lehernya terlihat kurus dan rentan. "Tidak ada yang menjengukku," gumamnya, lebih kepada dirinya sendiri. "Hendra sibuk dengan pabriknya yang ambruk setelah audit keuangan. Gilang malah kabur ke Australia, tidak pernah telepon. Suamiku." Dia tercekik, lalu melanjutkan dengan suara parau. Dia mengajukan cerai, mengambil simpanan terakhir yang belum disita dan menikahi sekretaris muda di kantornya. Karma. Ia datang tidak hanya berupa jeruji besi. Ia datang dalam bentuk pengkhianatan dari orang-orang yang dulu dia kendalikan dengan uang dan ancaman. Ia datang dalam bentuk kesepian yang menusuk, lebih tajam dari pagar kawat berduri di sekeliling penjara. "Apa kau bahagia sekarang, Widya?" Dia bertanya lagi, kali ini dengan nada datar, kosong. "Tidak," jawabku jujur, dan itu membuatnya menatapku lagi. "Aku tidak bahagia melihatmu menderita. Tapi aku tenang karena keadilan ayah ditegakkan. Aku lega karena rumah dan buku-bukunya aman. Bahagia adalah hal yang lain. Dan itu tidak akan pernah bisa diberikan oleh melihatmu di sini." Ekspresinya berubah, berkerut, seperti anak kecil yang hampir menangis tapi terlalu bangga untuk melakukannya. "Pergilah," desisnya tiba-tiba, meletakkan telepon. Dia berdiri, tubuhnya lebih bungkuk dari yang kuingat. Sebelum pergi, dia menoleh sekali lagi. Mataku bertemu dengannya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku melihat sesuatu yang mirip penyesalan, bukan pada perbuatannya padaku, tapi pada kehancuran total hidupnya sendiri, berkelebat di balik kebencian dan kesombongannya yang tersisa. Aku keluar dari penjara, menghirup udara luar yang meski panas terik, terasa sangat bebas. Panggilan dari Pak Muchtar menyambutku di mobil. "Hasil sidang perdata keluar, Widya," suaranya terdengar puas. "Pengadilan mengabulkan seluruh gugatan kita. Wasiat asli dinyatakan sah. Rumah, perpustakaan, dan dana 2.500.000.000 dikembalikan ke namamu. Aset-aset lain yang berhasil dilacak hasil penggelapan akan disita negara." Itu adalah kemenangan telak. Tapi suaraku hanya bisa berbisik, "Terima kasih, Pak. Kau terdengar tidak bersemangat. Baru saja mengunjungi penjara." Dia terdiam sejenak. "Ah, karma punya caranya sendiri, Nak. Dia tidak dihukum untuk membuatmu senang. Dia dihukum karena itu konsekuensi. Titik."
Malam itu, di rumah tua yang sekarang sepenuhnya milikku, aku berjalan di antara rak-rak buku ayah. Aku merasakan kehadirannya, lega dan damai. Kemenangan ini adalah untuknya. Namun, berita-berita tentang penderitaan Tante Laksmi di penjara mulai bocor ke media. Sebuah portal nakal merilis laporan dari sumber di dalam yang menggambarkan bagaimana mantan sosialita itu harus kerja paksa mencuci baju bersama napi lain. Bagaimana dia sering menangis di malam hari, dan bagaimana keluarganya sendiri, kecuali seorang keponakan yang tak disebutkan namanya, tidak pernah datang. Aku tahu itu adalah upaya simpati publik terakhir dari tim hukumnya. Tapi publik sudah lelah dengan drama itu. Komentar paling banyak adalah, merasa sekarang baru merasakan susah? Waktu nyuri harta orang lancar aja. Karma adalah guru yang kejam tetapi adil. Ia mengajarkan bahwa menara yang dibangun dari kebohongan dan manipulasi, pada akhirnya akan runtuh menimpa si pembangun. Tante Laksmi mungkin membayangkan penjara sebagai tempat fisik. Tapi penjara sejatinya telah dia bangun jauh lebih dulu. Dalam kesendirian moral, dalam hubungan yang hanya bertumpu pada transaksi, dalam hati yang telah lama membatu terhadap kasih sayang sejati. Dan kini, di balik jeruji yang sesungguhnya, dia akhirnya merasakan dinginnya tembok penjara yang telah lama mengelilingi jiwanya sendiri. Itu adalah karma terberat. Harus menghadapi kekosongan yang telah lama dia ciptakan, dalam keheningan yang tak lagi bisa dia beli atau ancam. Kemenangan di pengadilan perdata seharusnya menjadi bab penutup. Rumah kembali ke pelukanku, dana warisan cair, perpustakaan ayah tetap utuh. Tapi dalam cerita keluarga yang sudah retak, karma seperti riak air, terus menyebar, menyentuh tepian yang tak terduga. Aku pertama kali mendengarnya dari Pak Muchtar, yang tetap menjadi penasihat hukumku untuk urusan pemulihan aset. Suaranya di telepon terdengar berat. "Widya, ada perkembangan baru. Tapi ini agak sensitif. Tentang Tante Laksmi. Tentang putranya, Andre. Andre, sepupuku yang paling sulung. Anak satu-satunya Tante Laksmi dari pernikahan pertamanya. Pria berusia 35 tahun itu selalu berada di pinggiran, jarang terlibat dalam drama keluarga, lebih memilih mengurus klub malam dan bisnis impor-ekspor, seni, yang selalu diselimuti kabut misteri. Selama persidangan, dia hanya muncul sekali, duduk di barisan belakang dengan wajah kosong. Apa yang terjadi? Dia ditangkap kemarin malam. Operasi besar BNN dan Bea Cukai. Jantungku berdebar kencang. Narkoba. Lebih buruk, penyelundupan. Tapi bukan barang biasa. Pak Muchtar terdengar menghela napas. Patung-patung dan artefak kuno. Dari penggalian ilegal. Dikirim sebagai replika seni, tapi terbukti asli dan dilindungi. Nilainya miliaran. Dan ada indikasi kuat modus pencucian uang besar-besaran di dalamnya. Koneksinya segera terlihat. Uang dari penggelapan perusahaan keluarga, dari hasil memangkas warisan, harus dibersihkan. Dan Andre, dengan bisnisnya yang abu-abu, adalah saluran yang sempurna. Tante Laksmi terlibat? Tanyaku, meski sudah tahu jawabannya. Menurut penyelidikan, dia yang memberikan modal awal dan menghubungkan Andre dengan kontak-kontak di luar negeri. Rekaman percakapan mereka dari telepon yang disita mengonfirmasi itu. Andre hanya pelaksana, otaknya adalah ibunya. Jadi, sementara Tante Laksmi membangun tembok penjara di sekelilingnya dengan pemalsuan wasiat, dia juga telah menggali lubang yang lebih dalam untuk anak kandungnya sendiri. Karma tidak hanya mengenai dirinya, tetapi merambat ke buah hatinya. Berita itu menjadi headline. Putra tunggal sosialita terdakwa warisan ditangkap dalam opsus penyelundupan artefak. Foto Andre dengan rompi tahanan, wajahnya tertunduk lesu, bersebelahan dengan foto ibunya yang masih mengenakan kebaya elegan di masa lalu. Media menggali lebih dalam, menghubungkan titik-titik, kegagalan bisnis Andre yang tiba-tiba bangkit beberapa tahun lalu, transaksi mencurigakan dari rekening perusahaan keluarga, hingga kasus warisan yang menjadi pemicu penyelidikan lebih lanjut. Aku tidak merasa senang. Justru, ada rasa sedih yang dalam. Andre dan aku tidak pernah dekat, tapi kami pernah bermain bersama waktu kecil. Dia yang mengajariku naik sepeda. Kini, dia menghadapi ancaman hukuman yang bisa lebih panjang dari ibunya.
Tapi karma belum selesai menyapu keluarga kami. Beberapa hari kemudian, aku mendapat telepon mendesak dari sekolah internasional tempat keponakanku, Putri Hendra yang bernama Kayla, bersekolah. Kepala sekolahnya, seorang wanita dengan suara prihatin, memintaku datang karena orang tua Kayla tidak dapat dihubungi. Saat aku tiba, Kayla yang berusia 10 tahun duduk di ruang kepala sekolah, matanya merah. Dia lari memelukku. Tante Wai, Papa dan Mama berantakan besar. Papa marah-marah, lempar barang. Mama bilang mau pisah. Mereka pergi sendiri-sendiri, lupa jemput aku. Hatiku hancur. Aku membawa Kayla pulang ke rumahku. Setelah menenangkannya, barulah aku berhasil menghubungi Siska, istri Hendra. Suaranya parau, seperti habis menangis berhari-hari. Hendra, dia bukan lagi orang yang dulu, Widya, isaknya. Sejak semua kasus ini pecah, audit di pabriknya ketahuan banyak kecurangan. Kontrak-kontrak besar batal. Dia jadi frustrasi, mulai judi online. Hutangnya menumpuk. Dan aku ketahuan dia selingkuh dengan sekretarisnya. Semua tabungan keluarga habis dia pakai untuk bayar hutang dan kawin itu. Hendra, kakak sulungku yang dulu begitu bangga dengan tahtanya, kini runtuh oleh kombinasi keserakahan sendiri dan racun ketamakan yang ditanamkan Tante Laksmi. Dia menyuap Hendra dengan janji tambahan saham, tapi di balik itu, dia juga telah menjerumuskannya ke dalam praktik bisnis yang licik yang akhirnya terbongkar. Aku mau cerai, Widya, bisik Siska. Aku tidak tahan lagi. Tapi, tolong jaga Kayla beberapa hari. Aku harus mengurus ini. Keluarga yang dulu terlihat solid seperti benteng, ternyata rapuh. Tante Laksmi adalah perekat palsu yang menyatukannya dengan tali kekuatan dan ketakutan. Begali talinya putus, semua berhamburan. Gilang, dari Australia, akhirnya menelepon. Suaranya jauh, penuh penyesalan. Kak, aku minta maaf. Aku tahu aku mengecewakanmu di sidang. Sudah lama, Gil. Tapi, di sini tidak seindah yang dia janjikan. Kontrak kerjaku ternyata cuma tipuan. Perusahaan itu fiktif. Aku sekarang kerja serabutan, jauh dari keluarga. Aku merindukan rumah. Aku merindukan waktu sebelum semua ini terjadi. Dia menangis di telepon. Aku mendengarkan, air mata juga mengalir di pipiku. Kami semua adalah korban dalam permainan Tante Laksmi, tapi hanya aku yang memilih untuk melawan. Yang lain memilih jalan yang tampak mudah, dan kini tersesat. Puncak dari semua kehancuran itu datang melalui surat resmi dari Pengadilan Agama untuk Tante Laksmi. Suaminya, Paman Gunawan, yang selama ini terlihat pasif dan selalu menurut, ternyata telah lama menyiapkan segalanya. Surat cerai itu disampaikan oleh pengacaranya ke penjara. Tidak hanya itu, Paman Gunawan juga melaporkan Tante Laksmi untuk kasus penggelapan harta bersama selama pernikahan mereka, dengan bukti transfer besar-besaran ke rekening Andre dan rekening offshore atas namanya sendiri. Petugas penjara yang membacakan surat itu pada Tante Laksmi kemudian mengatakan pada pengacaranya bahwa dia terdiam sangat lama, lalu tertawa, tawa yang pahit dan hampir histeris, sebelum akhirnya menangis terseduh-seduh sepanjang malam. Orang yang paling dia percayai, yang selama ini dia anggap sebagai boneka yang patuh, ternyata memberikan tusukan terakhir dari belakang. Aku mengunjunginya lagi, kali ini dengan membawa berkas-berkas terkait rumah yang sudah resmi milikku. Aku ingin dia tahu bahwa perjuanganku bukan untuk menyiksanya, tetapi untuk mengakhiri semua ini. Dia terlihat lebih buruk. Ada lebam di pelipisnya. Saat kutanya, dia hanya bergumam, tidak bisa menyesuaikan diri. Masih dianggap sok tinggi. Duduk di seberang kaca, dia tiba-tiba berkata, "Andre, dia baik-baik saja." Aku menggeleng. Kasusnya berat. Bisa lebih dari 10 tahun. Dia memejamkan mata, seolah menahan sakit fisik. Hendra? Gilang. Keluarga mereka hancur. Karena warisan yang tidak pernah menjadi hak mereka sejak awal. Dia tertawa lagi, suara parau putus asa. Jadi semua untuk apa, Widya? Aku menghabiskan separuh hidupku merencanakan, mengumpulkan, memanipulasi, untuk apa? Untuk berakhir di sini, sendirian, dengan anak di penjara lain, keponakan yang membenciku, dan suami yang menjualku.
Itulah pertanyaan yang menandai titik nadir karma. Ketika segala sesuatu yang dibangun dengan kejahatan akhirnya runtuh, dan yang tersisa hanyalah sebuah pertanyaan kosong. Untuk apa? Aku tidak menjawab. Karena jawabannya ada pada dirinya sendiri. Dalam setiap pilihan licik yang diambil, setiap hubungan yang diracuni, setiap kepercayaan yang dikhianati. Keluarga Wijaya yang dulu, dengan pesta-pesta meriah dan foto-foto sempurna, telah tiada. Yang tersisa adalah puing-puing. Tapi dari puing-puing itu, mungkin, hanya mungkin, sesuatu yang baru dan lebih jujur bisa dibangun. Aku memegang tangan Kayla yang kecil di rumah tua ini, dan berjanji padanya bahwa kisah ini tidak akan terulang. Bahwa warisan terbaik bukanlah uang atau rumah, tetapi kejujuran dan keberanian untuk melindungi apa yang benar. Karma untuk Tante Laksmi tidak lagi sekadar hukuman penjara. Karma itu adalah melihat seluruh bangunan dunianya, yang dibangun di atas fondasi kebohongan, runtuh satu persatu, meninggalkannya benar-benar sendiri dalam reruntuhan yang dia ciptakan sendiri. Dan itu, mungkin, adalah siksaan yang lebih kejam daripada tembok penjara manapun. Rumah tua di Jalan Melati nomor 10 kini benar-benar sunyi, namun sunyi itu terasa berbeda. Bukan lagi kesunyian yang menindih, melainkan sebuah keheningan yang lapang, seperti lantai kayu yang baru saja dibersihkan dari debu dan noda lama. Aku berjalan di lorong-lorong yang dulu dipenuhi bisik-bisik dan tatapan curiga. Sekarang hanya ada gema langkahku sendiri dan gemerisik daun jati tua di halaman yang tertiup angin sore. Proses hukum telah selesai. Aset-aset yang berhasil dilacak dikembalikan, yang lain lenyap ditelan rekening gelap dan kebangkrutan bisnis Andre. Tante Laksmi tetap di penjara, menjalani hari-harinya yang seragam. Hendra dan istrinya resmi bercerai. Siska memulai hidup baru dengan Kayla di kota kecil dekat keluarganya. Gilang masih di Australia, bekerja serabutan. Komunikasi kami hanya berupa pesan singkat sesekali. Luka-luka itu belum sembuh, tetapi setidaknya sudah tidak lagi berdarah segar. Di tengah kekosongan ini, janjiku pada ayah bergema lebih keras. Jaga rumah, jaga buku-bukunya. Tapi untuk apa sebuah rumah dan perpustakaan pribadi jika hanya menjadi museum untuk kenangan yang pahit? Jawabannya datang secara tidak sengaja. Saat aku sedang membersihkan loteng, aku menemukan sebuah kardus berdebu berisi buku-buku tua milik ayah yang khusus untuk anak-anak. Buku cerita bergambar, ensiklopedia mini, dongeng-dongeng Nusantara dengan sampul yang sudah lusuh. Di antara kardus itu, ada sebuah buku catatan kecil. Isinya adalah coretan-coretan rencana ayah yang tak sempat terwujud. Perpustakaan keliling untuk anak-anak kampung, disertai daftar buku yang ingin dia beli dan sketsa sederhana sebuah van yang dimodifikasi. Air mataku menetes di atas kertas yang menguning. Di tengah kesibukannya, di tengah intrik keluarga besar yang mungkin sudah mulai dia rasakan, ayah masih memikirkan cara untuk memberi, untuk berbagi pengetahuan. Itulah saatnya aku tahu apa yang harus kulakukan. Menggunakan sebagian dari dana warisan yang dikembalikan, aku mewujudkan mimpi ayah. Van perpustakaan keliling itu kubeli dan kumodifikasi dengan rak-rak buku yang aman, karpet empuk, dan lampu-lampu yang hangat. Aku menyebutnya Roda Cerita. Setiap akhir pekan, dengan ditemani seorang pustakawan muda yang antusias bernama Dika, kami berkeliling ke pemukiman-pemukiman padat di Jakarta, tempat anak-anak mungkin tidak punya akses ke buku yang layak. Reaksi mereka adalah obat terbaik untuk luka-lukaku. Mata mereka yang berbinar saat memilih buku, tawa mereka saat Dika membacakan dongeng, tangan-tangan mungil yang dengan hati-hati membalik halaman. Semua itu mengisi rumah sunyiku dengan makna yang baru. Tapi, Roda Cerita hanyalah awal. Rumah tua itu sendiri, dengan perpustakaan pribadi ayah yang luas, terasa terlalu besar untuk seorang diri. Suatu sore, saat sedang merapikan rak, ide itu datang. Perpustakaan ini tidak boleh hanya menjadi gudang buku mewah. Ia harus hidup. Aku mengubah sayap timur rumah menjadi ruang baca komunitas Melati. Aku membuka pintu untuk siapa saja yang ingin membaca, belajar, atau sekadar mencari ketenangan. Awalnya sepi, tapi perlahan, berita menyebar. Mahasiswa yang butuh tempat tenang untuk skripsi, ibu-ibu yang ingin belajar literasi digital, bahkan seorang nenek tua yang hanya ingin membaca koran dengan cahaya yang baik, mereka mulai berdatangan. Kehidupan baru itu tidak serta-merta menghapus rasa sakit.
Malam-malam tertentu, saat sepi melanda, bayangan persidangan, tatapan dingin Tante Laksmi, dan pengkhianatan saudara-saudaraku masih datang menghantui. Tapi kini, ada alasan untuk bangun di pagi hari. Ada tawa Kayla yang kadang menginap di akhir pekan, mengisi kamar tidur yang dulu kosong. Ada pertanyaan cerdas dari anak-anak di Roda Cerita. Ada ucapan terima kasih dari pengunjung perpustakaan. Suatu hari, seorang wanita parubaya mendatangiku di perpustakaan. Matanya sembab. "Saya membaca tentang kasus Anda di media," katanya dengan suara bergetar. "Suami saya, dia memalsukan surat wasiat ibu saya untuk mengucilkan saya. Saya merasa sendirian dan tidak berdaya. Tapi melihat Anda memberiku keberanian untuk melawan." Kami berbicara lama. Aku membagikan kontak Pak Muchtar. Dalam perjalanannya pulang, dia memelukku erat. "Terima kasih sudah tidak menyerah," bisiknya. Disitulah aku tersadar. Perjuanganku bukan hanya untuk diriku atau ayah. Ia menjadi semacam mercusuar, kecil mungkin, bagi orang lain yang terjebak dalam pertempuran serupa. Karma yang kujalani bukan hanya penderitaan. Ia juga telah mengubahku menjadi tempat orang lain mencari kekuatan. Aku juga mulai menulis. Bukan tentang kasusku secara eksplisit, tetapi tentang nilai-nilai yang kuperjuangkan. Kejujuran, keberanian untuk mengatakan tidak, pentingnya melindungi warisan yang bukan hanya materi. Artikel-artikel itu kubagikan di blog sederhana. Tanggapannya mengejutkanku. Banyak yang berbagi cerita serupa. Banyak yang mengucapkan terima kasih. Hidup baru ini juga membawaku pada teman-teman baru yang tulus. Seperti Dika, si pustakawan muda yang penuh semangat. Seperti Pak Joko, yang kini menjadi penjaga dan tukang kebun di rumah ini. Hidupnya menemukan tujuan baru setelah bertahun-tahun diam dalam ketakutan. Bahkan Bu Siska, mantan kakak iparku, dan Kayla, telah menjadi bagian dari kehidupan akhir pekanku yang lebih cerah. Rumah tua ini tidak lagi menjadi simbol pertikaian dan keserakahan. Perlahan-lahan, ia berubah menjadi tempat di mana komunitas bertumbuh, di mana pengetahuan dibagikan, di mana anak-anak menemukan imajinasi mereka. Pada suatu malam yang tenang, duduk di beranda belakang melihat bintang, aku akhirnya merasakan kedamaian yang sesungguhnya. Perjuangan itu menghancurkan banyak hal, tetapi dari puing-puingnya, aku membangun sesuatu yang lebih kuat, lebih baik, dan lebih bermakna. Aku mungkin kehilangan keluarga dalam artian tradisional. Tapi aku mendapatkan keluarga pilihan, yang terhubung bukan oleh darah atau warisan, tetapi oleh nilai-nilai yang sama, oleh rasa saling menghormati, dan oleh tujuan untuk membuat ruang di sekitar kita sedikit lebih baik. Ini adalah hidupku yang baru. Dan untuk pertama kalinya sejak ayah pergi, aku merasa dia akan bangga. Karena rumahnya tidak hanya dijaga, tetapi dihidupkan dengan cara yang mungkin bahkan tidak pernah dia bayangkan. Dengan membuka pintunya, dan hatiku, untuk dunia di luar tembok tinggi yang dulu mengurung kami semua. Waktu telah bergulir setahun sejak putusan ingkrah. Musim penghujan kembali menyapa Jakarta dengan rintik-rintiknya yang membasahi segala sesuatu, termasuk dinding beton tinggi penjara wanita Pondok Bambu. Aku berdiri di bawah payung, menunggu panggilan untuk kunjungan. Kali ini, bukan untuk urusan hukum atau tanda tangan. Dorongan untuk datang kali ini lebih dalam, lebih personal. Seperti sebuah kebutuhan untuk menutup sebuah bab dengan sadar, sengaja. Aku membawa dua barang, sebuah album foto tua dalam bingkai sederhana, dan sebuah buku, salinan baru dari The Stille Kracht, buku tempatku menemukan draft wasiat dulu. Setelah prosedur biasa, aku duduk di ruang kunjungan yang sama. Dia muncul lebih lambat dari sebelumnya. Gerakannya tertatih, seperti sendi-sendinya kaku. Rambutnya yang dahulu selalu teratur, kini dipotong pendek dan acak-acakan, memutih seluruhnya. Wajahnya tampak seperti peta kerutan baru, dan lebam di pelipis yang kulihat terakhir kali sudah memudar menjadi noda kuning kecoklatan. Namun, sesuatu yang paling mencolok adalah matanya. Api ketajaman, kebencian, dan kecerdasan yang dulu selalu bersinar di sana, kini seperti bara yang hampir padam. Yang tertinggal adalah abu kelelahan dan penerimaan yang pahit. Dia duduk, mengambil telepon. Tidak ada salam. Album itu untuk apa? Suaranya parau, langsung ke inti. Ini foto-foto lama, kataku, menempatkan album di rak di bawah kaca. Ada foto ayah,
Ibu, kamu, dan kami sewaktu kecil. Ada foto kamu mengajariku naik sepeda. Dia menatap album itu lama, wajahnya tak bergerak. Lalu matanya berkedip cepat beberapa kali. Kenapa kau bawa itu ke sini? Untuk menyiksaku dengan kenangan. Tidak, jawabku lembut. Aku membawanya karena aku hampir melupakannya. Aku hampir lupa bahwa dulu, sebelum semua ini, kamu juga pernah menjadi tanteku yang membawakan es krim dan membacakan dongeng. Aku membawanya supaya kita berdua ingat bahwa segalanya tidak harus berakhir seperti ini. Diam. Hanya suara napasnya yang terdengar berat di telepon. Dan buku ini, aku angkat buku The Stille Krach. Ini buku yang sama, yang jadi saksi bisu. Aku cetak ulang yang baru. Yang lama, terlalu banyak kenangan kelam. Tapi cerita di dalamnya tetap sama. Tentang kekuatan tak terlihat yang menggerakkan segala sesuatu. Aku rasa, kita berdua sudah merasakan kekuatan macam itu. Dia akhirnya menatap mataku. Kau datang untuk menyombongkan kemenanganmu? Lihat, Tante, lihat betapa baik hatiku, mengunjungi orang yang menghancurkanku. Kau salah, Tante, kataku, tanpa amarah. Aku tidak datang untuk menyombongkan apapun. Aku datang untuk menutup buku. Secara harfiah dan kiasan. Aku datang untuk mengucapkan selamat tinggal pada Widya yang dulu, yang terluka, yang marah, yang berjuang mati-matian. Dan aku rasa, mungkin kamu juga perlu mengucapkan selamat tinggal pada Laksmi yang dulu, yang merasa harus mengendalikan segalanya, yang mengira kekayaan dan manipulasi adalah kekuatan. Air mata muncul di matanya, tapi tidak jatuh. Seolah bahkan air matanya sudah kehabisan tenaga. Apa yang kualami di sini? Suaranya pecah, bukan hukuman terberat. Yang terberat adalah kesunyian. Sunyi dari pujian, sunyi dari rasa takut orang lain, sunyi dari rencana-rencana besarku. Hanya ada suara perempuan-perempuan lain yang juga terhilang, dan suara pikiran saya sendiri yang terus-menerus bertanya, untuk apa? Kamu pernah bertanya apakah aku puas? Kataku. Jawabanku masih sama. Tidak. Tapi aku tenang. Rumah ayah aman. Perpustakaannya hidup. Anak-anak membacakan buku-buku yang dia cintai. Mimpinya terwujud. Itu yang memberiku kedamaian. Aku kehilangan segalanya. Widya. Segalanya. Kali ini, air mata itu akhirnya menetes, mengalir pelan melalui kerutan di pipinya. Anakku, suamiku, harga diriku, bahkan rambutku. Dia tertawa kecil, getar. Kau tidak akan mengerti. Mungkin tidak sepenuhnya, aku mengakui. Tapi aku kehilangan sesuatu juga. Kepercayaan pada keluarga. Ilusi tentang ikatan darah. Tapi yang kubangun dari kehilangan itu, berbeda dengan yang kau bangun. Itulah pilihan kita, Tante. Dia memandangku lama, dan untuk sesaat, aku melihat sisa-sisa perempuan yang dulu ku kenal. Bukan manipulatornya, tetapi tanteku yang cerdas dan kuat, berkelebat di balik kacamatanya yang suram. Apakah kau bahagia sekarang? Tanyanya, pertanyaan yang sama setahun lalu. Tidak bahagia dalam arti bersorak-sorai. Jawabku, tapi cukup. Aku merasa cukup. Aku merasa berguna. Itu lebih dari cukup. Dia mengangguk pelan, seperti memahami sesuatu untuk pertama kalinya. Ayahmu, dia akan bangga padamu. Kalimat itu, diucapkan dengan suara serak penuh penyesalan, adalah sesuatu yang tak pernah kuharapkan akan kudengar darinya. Itu menguras semua pertahananku. Aku menelan ludah, menahan gemuruh emosi di dada. Aku harus pergi, Tante. Widya, panggilnya tepat sebelum aku meletakkan telepon. Aku angkat lagi. Albumnya, biarkan di sini. Tolong. Aku mengangguk. Petugas akan memberikannya nanti. Saat aku berbalik untuk pergi, aku mendengar suaranya yang hampir seperti bisikan melalui telepon yang mungkin belum dia letakkan. Maaf. Aku tidak menoleh. Apakah itu maaf yang tulus, atau sekadar ucapan dari seseorang yang terlalu lelah untuk membenci lagi? Aku tidak tahu. Dan mungkin, tidak perlu ku ketahui. Keluar dari penjara, hujan sudah berhenti. Langit masih kelabu, tetapi sebuah celah cahaya keemasan menerobos dari balik awan, menyinari genangan air di aspal.
Aku menarik napas dalam-dalam, menghirup udara bebas yang dingin dan segar setelah hujan. Kunjungan itu tidak menyembuhkan luka, tidak mengembalikan apa yang hilang. Tapi ia menutup sebuah lingkaran. Ia mengakui bahwa sebelum menjadi musuh, kami pernah menjadi keluarga. Dan bahwa di balik semua kejahatan dan pengkhianatan, tersimpan potret-potret lama di album usang tentang dua anak perempuan. Satu dewasa, satu kecil, tersenyum di depan kue ulang tahun, tanpa tahu jalan berliku yang akan mereka lalui bertahun-tahun kemudian. Aku memasukkan mobil, menyalakan mesin. Pikiranku tidak lagi pada penjara atau perempuan di dalamnya. Pikiranku melayang pada roda cerita yang besok harus diservis, pada kelompok ibu-ibu yang akan belajar dasar komputer di perpustakaan besok sore, pada tawa Kayla yang akan mengisi rumah lagi akhir pekan ini. Hidup telah bergerak maju. Dan kali ini, aku siap melangkah tanpa membawa beban kebencian atau kemenangan. Hanya dengan sebuah album foto yang tertinggal di belakang, sebagai pengakuan bahwa sekali waktu, jauh sebelum semua ini, ada cinta. Dan itu, pada akhirnya, adalah karma terakhir yang paling manusiawi. Mengingat bahwa bahkan yang terhilang sekalipun, pernah tersesat dari suatu tempat yang bernama rumah. Waktu, seperti air yang mengalir pelan di sungai, terus bergerak. 2 tahun telah berlalu sejak kunjungan terakhirku ke penjara. Ruang baca komunitas Melati kini ramai dengan aktivitas. Roda cerita telah mengunjungi lebih dari 50 lokasi berbeda, dan kisah-kisah dari anak-anak yang mulai gemar membaca menjadi semangat baru dalam hidupku. Hubungan dengan Siska dan Kayla semakin erat. Mereka seperti keluarga kecil yang kumiliki. Gilang, setelah bertahun-tahun, akhirnya pulang dengan wajah lesu namun lebih bijak. Dia tinggal sementara di kamar kosong di rumah, mencari pekerjaan dan perlahan-lahan membangun kembali ikatan kita yang rusak. Hendra masih jauh, terasing, hidupnya terpuruk oleh hutang dan penyesalan. Kami tidak berbicara, dan mungkin tidak akan pernah lagi. Suatu pagi yang tenang, saat aku sedang menyusun buku-buku baru di perpustakaan, telepon berdering. Nomor yang tidak kukenal. Suara di seberang sana adalah suara resmi, seorang pejabat rumah sakit tahanan. Ibu Widya Wijaya? Ini dari Rumah Sakit Tahanan Cipinang. Kami menghubungi sebagai kontak darurat yang tercatat untuk Ibu Laksmi Wijaya. Keadaannya kritis. Jantungku berdetak kencang, tapi anehnya tanpa kepanikan. Sudah seperti menunggu hujan di musim kemarau. Kamu tahu itu akan datang, hanya soal kapan. Kondisinya bagaimana? Gagal ginjal stadium akhir. Komplikasi dari penyakit yang tidak terkelola dengan baik di dalam. Dokter memperkirakan waktunya tidak lama lagi. Dia meminta untuk bertemu Anda. Aku memejamkan mata. Udara di perpustakaan yang biasanya terasa hangat oleh cahaya lampu dan aroma kertas, tiba-tiba terasa dingin. Baik, saya akan datang. Kamarnya di rumah sakit tahanan adalah ruangan kecil, putih, dengan bau antiseptik yang menyengat. Mesin monitor berdetak pelan. Tante Laksmi terbaring di tempat tidur. Tubuhnya seperti hanya tinggal rangka yang dibungkus kulit tipis berwarna kelabu. Infus menancap di tangannya yang kurus, tabung oksigen membantu napasnya yang tersengal. Tapi matanya, yang dulu hampir padam, saat melihatku masuk, menyala dengan sisa-sisa kesadaran yang tajam. Petugas dan perawat memberi kami privasi. Aku menarik kursi plastik dan duduk di sampingnya. Dia tidak bisa banyak bicara. Suaranya seperti angin yang bocor dari karung yang lama. Tapi dia mencoba. Widya, bisiknya. Aku harus mendekatkan telinga. Saya di sini, Tante. Dia mengangkat tangannya yang gemetar, dan tanpa pikir panjang, aku menggenggamnya. Dingin, ringan seperti burung. Album. Napasnya tersengal. Terima kasih. Aku mengangguk. Ayah juga akan berterima kasih padamu, karena akhirnya mengembalikannya. Dia memejamkan mata sejenak, mengumpulkan tenaga. Saya punya surat. Di bawah bantal. Aku meraih dengan hati-hati. Sebuah amplop coklat tipis, tertutup rapat. Baca. Di sini. Sekarang. Dengan tangan sedikit gemetar, aku membukanya. Isinya adalah beberapa lembar kertas folio yang ditulis tangan, rapi, dengan tinta biru. Tulisan yang dulu elegan,
kini goyah dan tak beraturan, seolah ditulis dengan usaha yang sangat besar. Widya yang baik. Jika kau membaca ini, artinya aku sudah pergi. Dan sebelum pergi, kebenaran harus menjadi milikmu sepenuhnya. Aku menulis ini dengan pikiran yang sejernih mungkin, di antara siksaan sakit ini dan penyesalan yang lebih menyiksa. Semuanya benar. Semua tuduhanmu. Pemalsuan wasiat. Ancaman pada notaris Pratama. Penggelapan uang perusahaan. Bahkan, usulan bisnismu dengan Pak Benny. Aku yang mengatur semuanya. Aku yang menyuap Benny untuk membuat proposal yang mencurigakan dan memanipulasi dokumen untuk menjebakmu. Tetapi, yang paling ingin kuakui bukanlah kejahatanku, melainkan sumbernya. Sumbernya adalah rasa iri yang membara dan kesepian yang aku sembunyikan seumur hidup. Kakakmu, ayahmu, adalah segala sesuatu yang tidak pernah aku miliki. Perhatian orang tua, pujian, kepercayaan diri, bahkan cinta yang tulus dari istrinya. Aku selalu menjadi adik perempuan yang baik, yang harus mengalah, yang tidak pernah cukup. Saat dia membangun kerajaan bisnis, aku hanya menjadi penonton. Saat dia memiliki anak-anak yang dia banggakan, terutama kamu, aku hanya menjadi bibi yang melengkapi. Rumah itu, perpustakaan itu, adalah simbol dari segala yang tidak pernah aku dapatkan. Itu adalah tempat dia merasa paling bahagia, dengan buku-buku dan ketenangannya. Aku ingin merenggutnya darinya, bahkan setelah dia tiada. Dan dengan merenggutnya darimu, rasanya seperti akhirnya aku menang. Aku lebih unggul. Aku yang mengendalikan takdirnya. Betapa dangkal dan hancurnya jiwaku. Aku tidak meminta maaf untuk mendapatkan pengampunanmu. Aku tidak layak mendapatkannya. Aku menulis ini agar kamu tahu bahwa ini bukan salahmu. Bukan karena kamu kurang baik, kurang layak, atau karena ayahmu tidak mencintaimu. Ini murni kejahatanku, kebusukanku, dan keirianku yang telah berubah menjadi racun. Kasihanilah Andre. Dia korban ambisiku. Dan, jika mungkin, jaga hubungan dengan saudara-saudaramu yang lain. Jangan biarkan racunku terus meracuni generasi selanjutnya. Aku pergi dengan membawa semua kebencian dan permainan kotorku. Semoga kamu bisa melupakannya, dan hanya mengingat perempuan yang dulu pernah mengajari naik sepeda, meski itu pun mungkin hanya cara bagiku untuk mendekati ayahmu. Selamat tinggal, Widya. Jadilah cahaya yang tidak pernah bisa aku jadi. Laksmi. Air mata telah mengalir deras di pipiku sebelum aku menyelesaikan membaca. Surat itu adalah sebuah ledakan kebenaran yang final, sebuah penghancuran total dari setiap pembelaan, setiap keraguan yang mungkin tersisa. Aku menatapnya. Matanya terbuka, menatapku, penuh dengan pertanyaan dan ketakutan yang dalam. Aku mengaku. Semua, bisiknya, dengan usaha terakhir. Aku tahu, jawabku, suaraku serak. Dan sekarang, aku juga tahu mengapa. Maaf. Itu kata terakhir yang bisa dia ucapkan dengan jelas sebelum batuk-batuk ringan menggelayuti tubuhnya yang lemah. Maaf, bukan untuk diampuni, tapi agar kau bebas. Kata-kata itu menggantung di udara berdebu ruang rumah sakit. Bebas. Selama ini, perjuanganku adalah untuk keadilan, untuk warisan, untuk kebenaran. Tapi mungkin, yang sebenarnya ku kejar adalah kebebasan. Bebas dari keraguan, bebas dari beban pengkhianatan, bebas dari pertanyaan, mengapa? Kamu sudah membebaskanku, Tante, bisikku, masih menggenggam tangannya. Dengan surat ini. Sebuah senyuman tipis, hampir tak terlihat, menyentuh sudut bibirnya yang kering. Lalu, dia memejamkan mata. Napasnya semakin perlahan, semakin dangkal. Aku tetap duduk di sana, menggenggam tangannya, menemaninya dalam kepergiannya yang sunyi, di ruangan aseptik yang jauh dari kemewahan yang pernah dia kejar seumur hidup. Tidak ada drama. Tidak ada kata-kata terakhir yang dramatis. Hanya detak monitor yang akhirnya melambat, dan kemudian, garis datar yang panjang, disertai bunyi bip monoton yang memekakkan keheningan. Perawat masuk, memeriksa, lalu memandangku dengan simpati. Dia sudah pergi, Ibu. Aku mengangguk.
melepaskan genggamanku pada tangan yang sudah semakin dingin. Aku melipat surat itu, memasukkannya kembali ke dalam amplop, dan menaruhnya di dalam tas. Keluargaku dari pihak ayah memutuskan untuk mengkremasinya. Upacaranya sederhana, hanya segelintir orang. Aku hadir untuk mengucapkan selamat jalan terakhir, dan untuk memastikan bahwa semua ini benar-benar berakhir. Karma, pikirku sambil menaburkan bunga di atas abunya yang hangat, bukanlah tentang penderitaan yang kita alami atau kita timpakan. Karma adalah tentang keharusan untuk menghadapi diri sendiri, seutuhnya, tanpa topeng, sebelum akhir datang. Tante Laksmi, dalam penderitaan fisik dan kesendiriannya yang terakhir, akhirnya berhadapan dengan Laksmi yang sebenarnya, bukan sosialita yang berpengaruh, bukan manipulator ulung, melainkan seorang perempuan yang rapuh, iri, dan sangat kesepian. Dan dalam menghadapi itu, dia memilih untuk jujur. Itulah karma sejatinya. Bukan penjara, bukan penyakit, tetapi momen hening saat kita harus memandangi bayangan kita sendiri di cermin dan mengakui, ini aku. Dan inilah yang telah kulakukan. Aku berjalan keluar dari rumah duka, menghirup udara segar. Di tanganku, tas berisi surat pengakuannya terasa ringan, bukan sebagai beban, melainkan sebagai bukti pembebasan. Rumah tua di Jalan Melati menungguku. Di dalamnya, ada rak-rak buku yang penuh cerita, ada tawa Kayla, ada komunitas yang tumbuh, dan ada hidupku yang telah menemukan tujuannya sendiri. Perjalanan ini dimulai dengan sebuah wasiat yang hilang dan sebuah kebingungan. Ia dilalui dengan pertempuran sengit, air mata, dan pengkhianatan. Dan kini, ia berakhir bukan dengan kemenangan pahit, melainkan dengan sebuah pengakuan yang pahit namun membebaskan, dan sebuah permintaan maaf yang meski terlambat, tulus. Aku membuka pintu rumah. Dari dalam, terdengar suara Dika sedang membacakan dongeng untuk beberapa anak yang datang awal. Senyum akhirnya merekah di wajahku. Ini bukan akhir dari sebuah cerita. Ini awal dari segala sesuatu yang baru. Dan kali ini, aku akan menulis kisahku sendiri, dengan tinta kejujuran, di atas kertas yang bersih dari noda kebencian.